Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 916 Subrek Penatua. Kultivasi Luming telah menembus jiwa dan janin dengan satu pukulan, dan kekuatannya melonjak. Aku tidak tahu seberapa banyak peningkatannya dari sebelumnya. Luming merasa penuh kekuatan dan kekuatan tak terbatas. Mengaum. Emas, naga yang bersinar. Darah Jiulong juga telah ditingkatkan ke level 5. Terima kasih kepada pemimpin klan Tiga Mata, budidaya 7 tingkat kelahiran spiritual benar-benar kuat. Esensi darah dan energi sangat kuat. Kalau tidak, Luming tidak akan membuat peningkatan yang begitu besar. Ada juga konsepsi artistik, angin, api, guntur, 3 jenis konsepsi artistik semuanya 3 tingkat puncak masuk, hanya satu langkah lagi, ke tingkat ketiga Xiaocheng, suasana bumi, ada juga 3 tingkat masuk nanti. Mata Luming penuh kegembiraan. Fungsi darah Jiulong semacam ini benar-benar bertentangan dengan langit. Itu membuat kultivasi Luming melambung. Sangat mungkin untuk mempraktikkan konsepsi yang lebih artistik di masa depan. Kali ini, tidak peduli konsepsi artistik atau Yuan yang sebenarnya, promosinya terlalu besar. Aku sudah merasa bahwa konsepsi artistiknya agak rumit, begitu pula Zenyuan. Pada periode waktu berikutnya, tidak dapat ditelan. Kita perlu meluangkan waktu untuk mengkonsolidasikan yayasan. Luming berpikir secara rahasia. Namun, Luming tidak ingin tertutup dan ringkas. Dia ingin mencari harta dan peluang, sambil perlahan memoles fondasinya. Lagi pula, 1,5 bulan telah berlalu sejak pertempuran keberuntungan, dan semakin sedikit waktu yang tersisa. Luming menyelesaikan pintu penutup dan terbang ke langit. Tubuhnya bergerak dan Zenyuan meletus. Sosok Luming hanya berjarak puluhan mil. Zenyuan sangat kuat. Dengan kultivasi aku saat ini, aku bisa bertarung dengan Luoli, Raja Iblis Kecil, dan bahkan membunuhnya. Luming memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Dibandingkan dengan terakhir kali dia bertemu Luoli, Luming telah meningkat terlalu banyak. Keempat konsepsi artistik telah menembus level 3. Dengan promosi darah Jiulong, ada kekuatan naga ekstra. Selain itu, kultivasinya telah dipromosikan ke tingkat kedua Lingtai. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Wah! Luming berubah menjadi Streamer dan menghilang di langit. Selanjutnya, sambil mencari obat ajaib dan bahan berharga, Luming memoles fondasinya dan mengkonsolidasikan pencapaiannya. Meski kecepatan Luming tidak terlalu cepat, dia masih terbang ratusan ribu mil. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa orang dengan 3 mata di matanya. Dia tidak bergerak dan terbang lewat. Ada banyak makhluk kuat di klan 3 mata ini, dan banyak dari mereka berada di atas level 7. Dalam kondisi kelahiran roh, tidak diragukan lagi lebih sulit untuk bertarung lintas level. Dengan kultivasi Luming saat ini, dia percaya diri dan tidak takut pada 7 janin roh yang kuat, tetapi jika dia dikepung oleh banyak orang kuat di level ini, itu akan merepotkan. Apalagi yayasannya masih belum stabil, bahkan jika dia membunuh orang-orang dari klan 3 mata, dia tidak bisa menelannya, jadi dia tidak bergerak. Pada hari ini, Luming sedang duduk di pohon besar, memadatkan Zenyuan dan memoles konsepsi artistik. Tiba-tiba, ada 2 sosok terbang ke depan di kejauhan. Kedua pemuda ini, seorang pria dan seorang wanita, memiliki prasasti yang bersinar di tubuh mereka. Mereka adalah sepasang sayap. Mereka terus terbang ke depan. Namun, ekspresi mereka tampak sedikit panik dan kebingungan. Orang-orang dari klan Boneka Fu. Luming tergerak. Ini adalah pertama kalinya Luming bertemu dengan seorang murid dari sekte Boneka Fu setelah dia masuk. Jumlah orang yang ikut serta dalam pertempuran Qiyun sangat sedikit, dan kesempatan untuk bertemu dengan mereka juga kecil. Namun, kedua orang Fukuizong itu jelas sedang melarikan diri, dan ada orang yang mengejar mereka. Wah, wah. 2 atau 4 pita, menembus kehampaan, mengejar di belakang. Mereka adalah 4 orang muda. Menilai dari pakaian mereka, ada orang-orang dari Istana Dewa Kaisar dan Sekte Mayat Surgawi. Kedua kekuatan itu sebenarnya bergabung untuk mengejar orang-orang dari klan Boneka Fu. Hei, kamu tidak bisa lari. Kamu tidak bisa pergi bersama kami. Tian Jiao mencibir pada Sekte Mayat Langit yang dipenuhi mayat. Pria ini memiliki kultivasi Linghai yang sempurna. Sudah lebih dari 1,5 bulan sejak pertempuran Qiyun dilakukan. Dalam lingkungan seperti itu, tidak hanya Luming yang membuat kemajuan, tetapi semua orang juga membuat kemajuan. Prestasi banyak orang juga meningkat pesat. Ketika mereka pertama kali masuk, hanya Wang Yan dan orang lain di 100 teratas dari daftar 1000 kebanggaan yang merupakan pencapaian sempurna Linghai. Bahkan Kaisar Feng, pada waktu itu, adalah 9 puncak Linghai. Namun sekarang, banyak orang telah menembus lautan roh, bahkan beberapa orang sudah mulai berdampak pada dunia roh. Tian Jiao, yang awalnya dalam kondisi kelahiran spiritual, secara alami membuat terobosan. Setiap orang membuat kemajuan. Jika tidak, mereka akan tersingkir. Di antara 3 pemuda lainnya, ada 1 yang telah menyelesaikan kultivasinya di Linghai, dan 2 lainnya adalah pencapaian dari 9 puncak Linghai. Keempatnya sangat cepat, dan mereka dengan cepat mendekati 2 murid dari Sekte Boneka Fu.
Berkelahi dengan mereka. Wanita dari Fuguizong menangis dengan marah dan berhenti. Lebih dari 10 prasasti dan gulungan muncul di tangannya. Semangat gulungan itu dipenuhi dengan api, dan prasasti serta gulungan itu bersinar. Segala macam serangan pecah dan menyerang 4 orang yang mengejar mereka. Sedikit kerja. Lampu pisau tiba-tiba terpotong, dari seorang pemuda ungu di Istana Tuhan. Pemuda berbaju ungu adalah pria kuat lainnya dengan lautan roh yang sempurna. Tidak ada keraguan bahwa pria ini adalah arogan tingkat dewa. Dia membangkitkan darah tingkat dewa, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Ketika pedang dipotong, prasasti dan serangan gulungan klan boneka Fu dikalahkan satu demi satu. Akhirnya, cahaya pisau memotong tubuh wanita itu, merusak penutup pelindung tubuhnya, dan wanita itu memuntahkan darah dan tubuhnya melayang kembali. Kakak hai. Pria dari klan boneka Fu memegang wanita itu dengan khawatir di wajahnya. Hei, kataku, kamu tidak bisa pergi. Ikuti saja kami. Pemuda sekte Tianshui melangkah maju dan mencibir. Ada 2 murid Shizong dan Tianwei. Jangan pikirkan itu. Jika kamu menangkap murid kami, kamu hanya akan membantumu memecahkan susunan relik. Susunan itu sangat misterius dan berbahaya. Bahkan jika kita memecahkannya, kita akan memiliki peluang besar untuk jatuh. Harta yang kami dapatkan bukan milikmu. Jangan pikirkan itu. Wanita muda Fukizong sangat kuat dan berteriak keras. Apakah kamu tidak mengerti? Satu-satunya kegunaanmu, Fu Juezong, untuk berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun adalah untuk membantu kami memecahkan susunan relik itu. Kalau tidak, jika aku melihatmu, aku akan membunuhmu sejak lama, dan akan menahanmu sampai sekarang. Pria muda berbaju ungu itu membuka mulutnya dengan dingin dan tampak seperti pria jangkung. Kong Mingxiang, jika kamu ingin membunuh, kamu dapat memecahkan arai untukmu, memecahkan yang ini, dan yang berikutnya. Cepat atau lambat, kamu sebaiknya membunuhku sekarang. Wanita muda minum dingin. Kong Mingxiang, Tianjiao dari 6 keluarga kuno, menduduki peringkat 198 dalam daftar 1000 kebanggaan. Dia adalah Tianjiao tingkat dewa sejati. Jika kamu ingin mati, itu tidak mudah. Kamu cukup tampan. Kita bisa menikmatinya. Ketika kita sampai di sana, kita akan melihat apakah kamu memohon belas kasihan atau tidak. Pemuda sekte mayat surgawi mencibir dan jejak api jahat melintas di matanya. Itu membuat wanita muda itu pucat. Apakah kamu tidak diganggu, tuan-tuan? Luming melangkah ke dalam kehampaan dan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Bab 917 Subrek Penatua. Tianyun. Tidak, Luming Zonzi. Ketika mereka melihat Luming, mereka terkejut. Luming, ini kamu. Kong Ming masih sedikit orang, setelah melihat Luming, wajahnya berubah satu demi satu. Ketika Luming berada di pertemuan pertukaran, kekuatan bertarungnya sangat buruk. Kosong cerah masih 4 orang, mau tidak mau berkumpul bersama, wajah bermartabat menatap Luming. Apakah tidak ada yang menipuku? Luming menjadi tenang, dan jejak pembunuhan muncul di matanya. Ada 4 dari kita. Mengapa kita harus takut padanya? Terlebih lagi, selama periode waktu ini, pencapaian kita telah meningkat pesat, dan kekuatan kita telah meningkat pesat. Mungkin kemajuan kita lebih cepat daripada kemajuan Luming. Kami berempat bergandengan tangan untuk membunuhnya. Ada jejak keganasan dan keserakahan di mata Kong Mingsang. Dia membunuh Luming, tetapi dia dihadiahi oleh keluarga raja, yang membuatnya sangat bersemangat. 3 orang lainnya mendengar kata-kata Kong Mingxiang dan sangat bersemangat. Luming dulu kuat, tapi bukan berarti dia selalu kuat. Selama periode waktu ini, mereka telah membuat kemajuan besar. Mereka tidak percaya pada kekuatan keempatnya, dan mereka masih tidak bisa membunuh Luming. Luming menatap Kong Mingxiang sambil tersenyum. Di matanya, ada jejak cemoohan. Ayo pergi, bunuh dia. Kosong terang masih gemuruh rendah. Dilihat oleh Luming, Kong Ming masih merasa tidak nyaman. Luming, yang berada di urutan 198 dalam daftar ribuan kesombongan, dipandang dengan jijik oleh Luming. Apa Luming? Membunuh. Keempat orang itu minum, dan pada saat yang sama, mereka membunuh Luming. Cahaya pisau yang terang, gas mayat yang agung dan seterusnya, bersama-sama menuju Luming terselubung dan pergi. Zonzi, hati-hati. Di pinggir, seru 2 murid klan boneka Fu. Luming mencibir di sudut mulutnya. Dia tidak bergerak, dia baru saja melangkah keluar. Prasasti tak berujung menyebar dari kaki Luming, dan sejumlah besar muncul dari udara tipis. Seekor harimau ganas yang bersinar dengan nyala api muncul dari langit dan mengaum ke langit. Kosong terang masih 4 orang kaget, pupilnya menyusut tajam. Ruang kosong mengukir susunan, dia adalah pemurni prasasti 7 tingkat. Ini adalah susunan 7 tingkat. Tidak, ampuni aku. Mereka berempat berteriak ketakutan. Tetapi pada saat berikutnya, nyala api dan harimau ganas itu keluar, mencabik-cabik ke 4 orang itu. Secara alami, setelah membunuh 4 orang, keberuntungan Luming sedikit meningkat. Di pinggir, 2 murid dari sekte boneka Fu tertegun. Luming Zonzi, apakah kamu sudah dipromosikan ke level 7? Wanita muda itu sangat gembira. Fu Qizong, Tianjiao muda itu, yang tidak tahu bahwa 5 tingkat pertama Luming menyalakan 10 lampu spiritual, dan kemudian Luming memasuki kuil Tiantai.
Di tingkat ke-6, cahaya roh tidak buruk. Atas dasar seperti itu, Lu Ming menerobos ke tingkat ke-7 Master Milian, sangat kuat, dan mereka secara alami bahagia. Dengan baik, Lu Ming mengangguk dan bertanya, siapa namamu? Nama aku Liu Haizi. Kata wanita muda itu. Kedua orang itu terlihat sangat dekat, seharusnya hubungan pasangan. Dengarkan apa yang kamu katakan barusan, Istana Kaisar Tianshan dan Sekte Tianshui menangkap murid-murid kami dari Sekte Boneka Fu untuk membantu mereka memecahkan susunan relik. Ada apa? Lu Ming bertanya. Yah, ada peninggalan besar yang ditemukan di tiga sisi Sekte Tianshui, Lembah Tianyao dan Istana Kaisar Tianshan. Namun, reruntuhan itu dikelilingi oleh susunan, yang sangat kuat dan tidak dapat diselesaikan dengan metode kaisar yang setengah matang. Istana Tianshan dan Sekte Tianshui oleh karena itu, mereka menaruh ide mereka pada murid Fuduzong, dan ketika pihak bergandengan tangan untuk merebut klan boneka aku pernah mendengar bahwa beberapa murid Sekte Boneka Fu telah jatuh karena mereka memecahkan susunan. Hai Fei benci menggertakkan giginya. Di mata Lu Ming, ada secercah ketajaman, yaitu menggunakan murid Sekte Boneka Fu sebagai alat. Bukankah orang kuat dari klan boneka Fu menentang mereka? Lu Ming bertanya. Hai Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, 13 kandidat tidak ada di sini, dan kekuatan pihak lain terlalu kuat. Bahkan jika seseorang melawan mereka, itu akan menjadi jalan buntu. Ya, konon ada banyak Tianjiao dari tiga sisi. Bahkan 100 teratas dalam daftar 1000 kebanggaan, ada banyak, yang terkuat, seperti Luo Li, Li Huojian, Li Tiange, Darah Jian 7 dan Darah Jian 9 dari Sekte Tianxi, dan Lembah Tianyao. Ada juga 2 Tianjiao yang tidak lebih lemah dari Li Huojian dan Xiao Mojun, Del. Kata Liu Guang. Iblis kecil, apakah kamu masih memiliki saudara laki-laki Li Tian? Mata Lu Ming bergerak. Di antara orang-orang ini, Li Tiange menduduki peringkat tertinggi dalam daftar Qianjiao, ke-51, 10 peringkat lebih tinggi dari Raja Iblis Kecil Luo Li. Tentu saja, sudah lebih dari 4 tahun sejak pembaruan terakhir daftar Qianjiao. Hingga saat ini, kekuatan tempur Li Tiange mungkin tidak lebih baik dari Iblis Kecil itu, tetapi tidak boleh diremehkan. Di mana relik itu? Tanya Lu Ming. Zonzi, apakah kamu ingin pergi? Tapi sisi lain sangat bagus. Hai Fei sedikit khawatir. Apa? Takut? Jika kamu takut, beritahu aku alamatnya dan aku akan pergi sendiri. Lu Mingdao. Cepat atau lambat, dia akan memimpin klan boneka Fu. Menurutnya, Tianjiao dari klan boneka Fu ini akan menjadi pilar sekte boneka Fu dan menjadi penolongnya yang sakti. Bagaimana mereka bisa jatuh di sini sekarang? Lu Ming pasti akan menyelamatkan orang. Selain itu, sekarang saatnya untuk menghitung perhitungan si iblis kecil Jun, yang telah menyebabkan dia menyia-nyiakan begitu banyak boneka. Tidak, aku tidak takut. Zonzi akan pergi. Aku akan pergi dengan Zonzi. Bagaimana denganmu, Liu Guang? Hai Fei menggertakkan giginya dan kemudian menatap Liu Guang. Jika kamu pergi, aku juga akan pergi. Mata Liu Guang tegas, sehingga hati Hai Fei hangat. Haha, oke, kamu yang memimpin dan kita akan pergi bersama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Segera, ketiga pria itu menerobos kehampaan dan pergi menuju reruntuhan kata Hai Fei. Lebih dari 100.000 li jauhnya dari Lu Ming, ada reruntuhan besar. Ini adalah sekelompok istana. Itu terlihat sangat tua, di beberapa tempat, agak bobrok. Di semua arah kelompok istana, ada susunan, semua jenis susunan pembunuhan, tidak nyata, tumpang tindih, sangat berbahaya. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh Tianjiao dari Istana Dewa Surgawi dan Sekte Mayat Surgawi, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali dan kehilangan banyak tenaga dalam barisan. Akhirnya, mereka hanya dapat memanggil Tianjiao terdekat untuk memecahkan susunan ini. Akhirnya, semakin banyak orang datang ke belakang, dan bahkan Tianjiao dari lembah Tianyao ikut campur. Jika dalam tidak dapat menemukan simbol sihir, bahkan jika murid wayang tidak dapat memecahkan susunannya, mereka tidak dapat menemukannya. Di pinggiran reruntuhan, Tianjiao dari tiga sisi Istana Kaisar dan Dewa, Sekte Mayat Surgawi, dan lembah Tianyao, bersama dengan beberapa orang mati, memiliki lebih dari 300 orang. Mereka mengumpulkan sekitar selusin murid dari Sekte Boneka Fu. Oke, istirahat yang cukup. Sekarang, ayo pergi dan lanjutkan memecahkan susunannya. Luo Li, Raja Iblis Kecil, menatap orang-orang dari klan boneka Fu. Jangan pikirkan itu, kami tidak akan pergi lagi jika kamu ingin menerobos. Dalam 3 hari terakhir, 6 saudara divisi kami telah mati karena melanggar garis pertempuran. Sebuah suara yang jelas terdengar. Itu seputih salju, mereka menangkapnya. Bab 918 Subrek Penatua. Tidak, ya, aku akan membunuhmu sekarang, dan kamu sangat cantik. Aku tidak keberatan membiarkanmu bersenang-senang. Mata iblis kecil Jun penuh dengan api jahat, menatap salju putih. Jika bukan karena orang-orang dari Istana Tuhan dan Kaisar, tetapi juga orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Tianyao, dia akan menempatkan Bai Cixue di jalur yang benar. Lihat iblis kecil Jun yang penuh dengan penglihatan api jahat, salju putih bukan dari wajah kecil putih, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kamu dan kamu mulai duluan, untuk memecahkan arai.
Raja Iblis kecil itu menunjuk ke arah mereka berlima, dengan cara yang kejam. Kelima pria itu tampak jelek dan mendesah. Tidak ada cara, hanya untuk memecahkan arai, mungkin ada cara untuk hidup, jika tidak, kamu akan langsung dibunuh. Sebelumnya, dua murid sekte boneka Fu bertabrakan dengan Raja Iblis kecil dan dibunuh secara brutal olehnya. Iblis besar dan kecil di Istana Dewa Kaisar itu kejam dan kejam. Siapa tahu? 5 murid sekte boneka Fu berjalan menuju reruntuhan. Ada 3 sisi di Istana Dewa dan Dewa. Beberapa orang memperhatikan dengan seksama. Setelah beberapa saat, ada cahaya yang bersinar di dalam. Sekarang anak-anak sekte boneka Fu telah mematahkan pertempuran. Tapi tak lama, terdengar teriakan. Apa yang sedang terjadi? Suara Raja Iblis kecil menyebar jauh. Seorang murid dari sekte boneka Fu memecahkan susunan dan dibunuh oleh Susunanda. Seorang murid Istana Dewa Kaisar datang untuk melapor. Sayang sekali, iblis kecil meminumnya dingin. Bai Cixue, serta murid sekte boneka Fu lainnya, menunjukkan ekspresi sedih. Di antara 4 kekuatan utama, boneka Fu Zong adalah yang terlemah. Sekarang 3 pihak lainnya bergandengan tangan untuk menangani mereka, dan mereka tidak memiliki perlawanan. Para murid dari sekte boneka Fu terlalu lemah. Aku khawatir sulit untuk memecahkan susunan di sini. Di kerumunan sekte Tianshui, seorang pemuda mengenakan jas berdarah dan membawa pedang darah berkata dengan dingin. Nama orang ini adalah Pedang Darah 7, ribuan peringkat daftar arogan, beberapa tempat lebih tinggi dari Raja Iblis Kecil. Ya, jika kita menangkap salah satu dari 13 kandidat sekte boneka Fu, kemungkinan retakan akan sangat meningkat. Tian Jiao dari lembah Tianyao menjilat bibirnya. Orang-orang itu, aku tidak tahu di mana mereka. Aku belum pernah bertemu dengan salah satu dari mereka akhir-akhir ini. Ada 7 pedang darah. Tidak buruk. Yang lainnya mengangguk. Adapun murid sekte boneka Fu yang terbunuh dalam memecahkan susunan, mereka acuh tak acuh dan berpikir bahwa pihak lain adalah pemborosan dan bahkan tidak dapat memecahkan susunan. Beberapa orang sedang berbicara, tiba-tiba, mereka melihat ke langit timur. 3 lampu pelangi terbang menuju sisi ini. Begitu pelangi tersebar, 3 sosok muncul. Itu adalah Lu Ming, Hai Fei dan Liu Guang. Lu Ming, ini kamu bajingan. Raja Iblis Kecil Luoli pertama kali membuka mulutnya, matanya penuh amarah. Terakhir kali, dia terluka oleh boneka Lu Ming. Dia ingin keram tulang Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba muncul di sini. Lu Ming, ini dia, dan ada 2 murid dari klan boneka Fu. Haha, masih ada orang yang datang ke pintu. Yang lainnya menangis. Secara khusus, Tian Jiao di Istana Dewa Surgawi dan lembah Tianyao menatap Lu Ming dengan mata berapi-api. Bunuh Lu Ming, tapi ada hadiahnya. Lu Ming, kenapa kamu di sini? Ayo pergi. Mereka akan menangkap murid-murid kita dan membantu mereka menerobos pertempuran. Ayo pergi. Melihat Lu Ming, Bai Cixue berteriak dengan cemas. Ada terlalu banyak kekuatan yang sombong dan kuat di antara ketiga kekuatan di sini. Bahkan jika Lu Ming lebih kuat, dia tidak bisa menjadi lawan mereka. Lu Ming tersenyum pada Bai Cixue. Matanya menyapu sekelilingnya, dan sinar pembunuhan berkedip di matanya. Sua. Sosok itu melintas, Istana Dewa Kaisar dan Lembah Iblis Langit, keduanya memiliki gerakan Tian Jiao, muncul di sekitar Lu Ming, samar-samar menghentikan retretnya. Lu Ming, kali ini, aku akan melihat kemana kamu pergi. Jika aku tidak membuatmu kram, aku tidak akan menelepon Luoli. Iblis kecil Junsen menatap Lu Ming dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin memecahkan arai di sini? Aku akan memecahkannya untukmu. Lu Ming dengan ringan menyapu satu mata iblis kecil Jun. Bisakah kamu memecahkannya? Pedang darah 7 mata cahaya. Lu Ming mengulurkan tangannya, dan api semangat ungu melompat di telapak tangannya. Master prasasti 7 tingkat. Lebih banyak mata orang berbinar. Bagaimana? Aku akan membantumu untuk memecahkan susunannya, tapi aku memiliki syarat untuk melepaskan murid lain dari klan boneka Fu. Lu Ming memiliki suara yang besar. Biarkan mereka pergi. Tidak mungkin, Lu Ming. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat kesepakatan dengan kami? Iblis kecil Junsen berkata dengan dingin. Haha, ya, Lu Ming ini benar-benar bodoh. Dia bahkan mengirimnya sendiri ke pintu. Tepat pada waktunya, kamu tidak ingin membantu kami memecahkan pertempuran. Di sisi kanan Lu Ming, seorang pemuda itu menyeringai. Pria muda ini, bernama Quan Fei, juga merupakan Tian Jiao yang tak tertandingi dari Istana Dewa Surgawi Kaisar. Dia menempati urutan 109 dalam daftar 1000 arogansi. Sekarang, pencapaiannya telah mencapai puncak kelahiran spiritual dan sangat kuat. Bahkan jika Lu Ming adalah penyuling Ming 7 tingkat, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali, dan melangkah maju untuk memaksa Lu Ming. Jadilah orang baik dan ditangkap. Hancurkan pertempuran untuk kami. Quan Fei mencibir dan melangkah maju, bertepuk tangan pada Lu Ming. Telapak tangan ini sangat kuat, dan kekuatan telapak tangan yang besar mengunci Lu Ming ke segala arah. Lu Ming menoleh dan menatapnya dengan dingin. Pergilah. Tiba-tiba, Lu Ming meraung dan melangkah maju. Ledakan. Bumi mengaum, dan kekuatan telapak tangan dari seluruh penerbangan runtuh dalam sekejap. Kemudian, Lu Ming menamparkan.
Bang! Sebuah tamparan, langsung mengipasi wajah Quan Fei. Quan Fei menjerit, seluruh orang itu seperti karung yang rusak, terbang keluar ribuan meter, menghantam tanah dengan keras, tergeletak di tanah terus-menerus berkedut. Lu Ming dikejutkan oleh suara hembusan udara. Kekuatan bertarung Lu Ming begitu kuat. Meskipun, baru saja seluruh penerbangan ceroboh dan tidak menampilkan fusi darah, namun demikian, kekuatan tempur Lu Ming sangat mengerikan. Berani menyakiti Tianjiao dari Istana Dewa Kaisar, aku akan menghapusmu sekarang. Iblis kecil itu sangat marah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat. Dia melangkah keluar dan bergegas ke Lu Ming. Telapak tangannya terbang di udara, dan tenda pisau yang mengerikan disayat ke arah Lu Ming. Mata Lu Ming dingin dan tak kenal takut. Kekuatan naga pecah secara langsung. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan baju besi bersisik, dan tinjunya maju. Ledakan. Tenda tinju bersinggungan dengan cahaya pisau, dan raungan keras pecah. Lu Ming dan iblis kecil Jun mundur 3 langkah bersama. Mustahil. Iblis kecil itu meraung, dan dalam suaranya, itu luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lu Ming bisa mengalahkannya kembali dengan satu gerakan. Meskipun, baru saja pisau itu, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. 4 kali kelahiran roh. Lu Ming tergerak. Luoli, Raja Iblis Kecil, lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah menembus 1 tingkat dan mencapai 4 tingkat kelahiran spiritual, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming sekarang. Tetapi bahkan jika itu 2 tingkat lebih tinggi, apa? Lu Ming masih percaya diri. Di sekitar, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan Pedang Li Huo, Li Tiange, Tianjiao dari lembah Tianyao, semuanya menunjukkan jejak warna yang bermartabat. Kekuatan bertarung Lu Ming berada di luar imajinasi mereka. Bab 919 Subrek Penatua. Bai Cixue, serta anak-anak lain dari klan boneka Fu, juga tertegun. Lu Ming, sebenarnya bisa bersaing dengan Raja Iblis Kecil Luoli. Kemajuan ini terlalu besar. Membunuh. Iblis Kecil Jun meraung, dan roh jahat berguling-guling di tubuhnya, dan pisaunya melayang ke langit. Wah! Tenda Jingtian Dao memotong kekosongan dan memotong ke arah Lu Ming. Yang ini jauh lebih kuat dari yang terakhir. Lihat bagaimana kamu memblokirnya. Dengan cahaya pisau, suara dingin Raja Iblis Kecil terdengar. Apakah itu? Lu Ming mencibir dan melangkah keluar. Napas di tubuhnya lebih kuat. Di tubuhnya, kekuatan naga kedua pecah. Ledakan. Seperti sebelumnya, ada raungan dan raungan. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Kali ini, Iblis Kecil Jun juga mundur 3 langkah, sedangkan Lu Ming hanya mundur 2 langkah. Iblis Kecil Jun, tiba-tiba jatuh tertiup angin, orang-orang terkejut. Sekarang, mereka telah melihat bahwa kultivasi Lu Ming hanya 2 tingkat roh, sedangkan Raja Iblis Kecil 4. Bagaimana Lu Ming bisa melewati 2 level dan menekan Raja Iblis Kecil? Itu luar biasa. Siapa Iblis Kecil itu? Jenius. Ah, mati, aku ingin kamu mati. 9 pedang sihir kematian. Raja Iblis Kecil meraung dan membunuh seperti air pasang. Pedang dipotong. Kekuatan sihir mengejutkan langit, dan kekuatannya mengerikan. Itu tidak cukup untukmu. Lu Ming melangkah selangkah, menuju iblis kecil yang dilarikan Jun. Di dalam tubuhnya, ada semburan kekuatan naga. Kekuatan Lu Ming lebih kuat. Dengan setiap pukulan, ruang bergetar hebat, seolah-olah dapat pecah kapan saja. Lu Ming dan Raja Iblis Kecil bertarung bersama. Area ini, mengirimkan getaran dahsyat. Sua. 2 orang dari tanah, bertarung ke ketinggian, dalam sekejap mata untuk melawan puluhan gerakan. Menyentuh. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat jatuh, menginjak tanah dengan berat, seteguk darah menyembur keluar. Itu Luoli, Raja Iblis Kecil. Dia terluka. Dia sebenarnya disakiti oleh Lu Ming. Lu Ming berdiri di udara, melayang di udara, mata acuh tak acuh, menghadap ke Iblis Kecil. Sua. Pada saat ini, 2 Tianjiao yang kuat, Li Tiange dan lembah Tianyao, berkelap-kelip dan mengepung Lu Ming di tengah. Luoli, ayo ajak Lu Ming bersama. Li Tiange membuka mulutnya. Bagus. Tidak perlu berbicara dengannya. Tianjiao dari lembah Tianyao juga berkata. Pedang Darah 7, dan Pedang Darah 9, lihat juga Lu Ming. Hahaha. Pada saat ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Lu Ming, apa yang kamu tertawakan? Li Tiange berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu bisa membawaku bersama? Lucu, aku benar-benar bertarung sampai mati. Aku cukup percaya diri untuk membunuh salah satu dari kalian. Mata Lu Ming sedingin es di tubuh Li Tiange. Entah bagaimana, mereka tersapu oleh mata Lu Ming, dan hati mereka dingin. Mereka tidak meragukan kata-kata Lu Ming. Baru saja, Lu Ming dan Raja Iblis Kecil bertarung. Meskipun Raja Iblis Kecil tidak keluar dengan seluruh kekuatannya, dia tidak menggunakan fusi darah. Selain itu, tidak ada dari mereka yang tahu apakah Lu Ming memiliki kartu lain untuk digunakan. Jika ada kartu yang lebih kuat, salah satunya bisa dibunuh. Jika mereka begitu sombong, siapa yang mau mati bersama Lu Ming? Pikirkan di sini, beberapa ekspresi wajah tidak terlihat bagus. Seperti yang aku katakan, aku di sini untuk bekerja sama. Kamu melepaskan murid-murid sekte boneka Fu,
dan aku akan membantu kamu untuk memecahkan arai. Setelah memecahkan arai, harta di dalamnya akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri, oke? Jika kita benar-benar menginginkan perang duniai, tidak ada yang bisa memikirkan harta karun di reruntuhan. Lu Ming membuka jalannya. Kali ini, adegan jatuh ke dalam keheningan. Pedang Darah Tujuh dan yang lainnya memiliki wajah serius dan sepertinya sedang berpikir. Lu Ming memiliki senyum tipis di bibirnya. Ini adalah kekuatan. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita bisa berbicara tentang kerjasama. Sekarang, Lu Ming telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Jika tidak ada kekuatan, dan pihak lain berbicara tentang kerjasama, itu adalah lelucon, akan langsung ditekan oleh pihak lain. Tidak mungkin membiarkan murid-murid klan boneka Fu pergi. Jika kami benar-benar membiarkan mereka pergi, kami mungkin tidak dapat menahanmu jika kamu memainkan trik apapun saat itu. Kata Li Tiange. Ya, biarkan mereka pergi, tidak, tapi biarkan mereka mengikutimu untuk memecahkan susunannya, oke? Pedang Darah. Biarkan para murid dari Sekte Boneka Fu itu mengikuti Lu Ming untuk memecahkan barisan. Mereka bisa menjaga mereka di sekitar. Dengan cara ini, aku mengerti bahwa Lu Ming tidak bisa memainkan trik apapun. Yah, begitulah. Biarkan para murid Sekte Boneka Fu datang ke sini, dan mereka yang melanggar garis pertempuran, biarkan mereka pergi bersama. Lu Ming Dao, Li Tiange dan yang lainnya mengangguk, lalu meminta murid Sekte Boneka Fu untuk datang ke Lu Ming. Sonzi. Lu Ming Sonzi. Satu demi satu, para murid dari Sekte Boneka Fu mendatangi Lu Ming dan memandangnya dengan penuh rasa terima kasih. Lu Ming mengangguk, melihat ke depan sesuka hati dan berkata dengan suara dingin, ada orang lain, kenapa kamu tidak melepaskannya? Salju putih, masih di tangan mereka. Wanita ini tidak bisa dibebaskan. Aku pikir dia memiliki hubungan khusus dengan kamu. Untuk mencegah kamu selingkuh, dia harus dikendalikan oleh kami. Salju-salju ke sisi licik. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Orang-orang ini adalah Tian Jiao. Mereka memiliki pemikiran yang dalam dan pemikiran yang teliti. Tentu saja, mereka tidak bisa mempercayai Lu Ming sepenuhnya. Nah, sekarang kita akan mematahkan pertempuran. Lu Ming berjalan menuju reruntuhan. Murid lain dari Sekte Boneka Fu mengikutinya dengan cermat. Ayo pergi, ayo ikuti, jangan biarkan dia bermain trik. Jalan Raja Iblis kecil, di mata membunuh kesempatan tak henti-hentinya binar, untuk kebencian Lu Ming yang tak tertandingi. Lembah Tian Yao, Sekte Tian Jiao dari Tianxi juga mengangguk. Tiga sisi meninggalkan beberapa orang di luar untuk menjaga angin. Mereka berangkat satu demi satu, mengikuti Lu Ming dan lainnya. Raja Iblis kecil bahkan mulai sendiri, dan meletakkan jarinya di bahu Bai Chixue, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa ribu meter kemudian, Lu Ming berhenti. Di depan kami adalah area dengan susunan yang padat. Daerah ini dalamnya sekitar 10.000 meter. Hanya dengan melintasi kawasan ini kita dapat mencapai kompleks inti keraton. Artinya, kawasan seluas 10.000 meter tersebut merupakan kawasan padat penduduk. Lu Ming menginjak tanah dengan ringan, dan deretan prasasti, seperti ular hidup, berenang ke depan. Pada saat berikutnya, di tanah di depannya, sebuah susunan kompleks muncul, bersinar dengan cahaya warna-warni. Mata Lu Ming terus-menerus menatap susunan itu, mencari kelemahan mereka dan memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan jarinya, melambaikannya di udara, dan terbang ke depan, melewatkan susunan itu. Menyentuh, menyentuh. Tiba-tiba, beberapa susunan runtuh dan menghilang menjadi cahaya. Li Tiange, Pedang Darah Tujuh dan mata orang lain berbinar. Setelah beberapa saat, Lu Ming memecahkan beberapa larik, dan diharapkan dapat memecahkan larik tersebut. Pada saat yang sama, ada pandangan yang bermartabat di mata mereka. Tingkat pemurnian Lu Ming berada di atas imajinasi mereka. Luo Li, awasi baik-baik wanita ini. Lu Ming sangat akrab dengan arai, tapi ini semua arai. Kita harus berhati-hati untuk mencegahnya bermain trik. Li Tiange berbicara kepada Luo Li. Bab 920. Aku tahu, jangan khawatir. Dengan aku menatapnya, Lu Ming tidak punya kesempatan. Lu Li mengangguk. Sonzi sangat kuat. Di tepi, seorang murid dari Sekte Boneka Fu memandang Lu Ming dengan kagum. Beberapa dari mereka telah memecahkan susunan di sini selama beberapa hari. Mereka tahu betapa sulitnya memecahkan arai di sini. Dalam beberapa hari terakhir, banyak murid Sekte Fuki telah dibunuh oleh arai karena melanggar arai. Tapi setelah Lu Ming datang ke sini, dia hanya melihat sejenak dan memecahkan beberapa formasi besar. Mereka tahu bahwa Lu Ming sedang dalam proses pembentukan, dan mereka tidak tahu seberapa jauh di luar mereka. Lu Ming terus menonton. Kali ini, dia menghabiskan waktu lebih singkat, melambaikan jarinya, dan di depannya, susunan itu runtuh lagi. Lu Ming menemukan bahwa susunan di dunia pertempuran Qiyun tidak akan terlalu maju, sulit, atau jauh melampaui kemampuan mereka. Seolah sengaja, beri mereka kesempatan untuk mengalami. Lu Ming sangat ingin tahu tentang pertempuran Qiyun. Dia selalu merasa bahwa sepasang tangan tak terlihat lainnya mengendalikan semua ini. Menggelengkan kepalanya di dalam hatinya, hal-hal ini bukanlah yang dapat dia pikirkan sekarang, dan tidak ada gunanya memikirkannya. Dikatakan bahwa bahkan benua lain di luar negeri terlibat dalam pertempuran transportasi udara. Dia dapat mengendalikan benua tanpa akhir dan melakukan pertempuran transportasi Qi.
Apa gunanya kemampuan berkomunikasi dengan surga seperti ini? Bahkan jika Kaisar Wu kuat, itu bukanlah cara yang baik untuk mengolah Tian Jiao, untuk mendapatkan keberuntungan. Apakah kamu tidak ingin menjelajahi rahasia di balik keberadaan Kaisar Wu? Tentu saja, mereka hanya tidak memiliki kemampuan itu. Lu Ming terus menerobos pikiran lain-lain dalam suasana hati yang bahagia. Dia menerobos arai dengan sangat cepat. Sambil memecahkan susunan, dia masuk ke dalam. Dalam satu hari, mereka mendorong 3.000 meter ke dalam. Iblis kecil Jun dan yang lainnya mengikuti Lu Ming dengan cermat. Di mata mereka, ada cahaya yang menyala. Keruntuhan ini, penuh dengan begitu banyak susunan besar, pasti luar biasa. Harta karun di dalamnya pasti tidak biasa. Jika kamu mendapatkannya, itu akan menjadi peluang besar. Apalagi nilai Qi juga sangat kaya. Mereka semua menantikannya. Tapi kemudian, kecepatan Lu Ming untuk memecahkan susunan melambat, karena semakin dalam, semakin kompleks susunannya, semakin sulit untuk dipecahkan. Selanjutnya, butuh 2 hari bagi mereka untuk mendorong 3.000 meter lagi. 4.000 meter jauhnya dari istana-istana itu. Lu Ming menghabiskan 5 hari di 4.000 meter terakhir. Sebelum dan sesudah, Lu Ming telah menembus pertempuran selama 8 hari berturut-turut. Saat ini, mereka hanya berjarak 100 meter dari istana. Tapi di sini, mereka berhenti. Di depan kami, susunannya bersinar. Ada api, es, guntur dan kilat, gas beracun dan sebagainya, yang menghalangi pandangan dan tidak bisa melihat apa yang ada di depan. Lu Ming telah berdiri di sini selama 3 jam. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum menghentikan pertempuran? Iblis kecil itu berteriak. Aku tidak bisa memecahkan arai di sini. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak bisakah kamu? Iblis kecil Jun dan yang lainnya tertegun. Lu Ming, sebaiknya kamu mencari cara untuk memecahkannya. Jika tidak, tidak satu pun dari kalian klan boneka Fu yang akan mati di sini. Iblis kecil Jun Sen berkata dengan dingin. Bodoh. Lu Ming melihat ke arah iblis kecil Jun dan tiba-tiba berteriak. Kamu, apa yang kamu katakan? Kamu bajingan, apa yang kamu katakan? Iblis kecil itu meraung. Lu Ming, sebut dia bodoh. Dia sangat marah. Kamu bukan orang bodoh. Kamu apa? Aku bilang aku tidak bisa memecahkannya bukan berarti kita tidak bisa masuk. Cara susunannya adalah ada kehidupan ketika ada kematian. Selama kami menemukan cara untuk hidup, kami tidak perlu memecahkannya. Kami bahkan tidak tahu akal sehat ini. Apa kamu, bodoh? Lu Ming mencibir. Kamu. Iblis kecil Jun sangat merah hingga dia hampir memuntahkan darah. Jika dia tidak membutuhkan Lu Ming sekarang, dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu tangan. Kamu bajingan, tunggu aku. Saat aku memasuki istana, aku akan membunuh semua murid sekte boneka Fu dan menikmati wanita ini di depanmu. Iblis kecil itu meraung di dalam hatinya, dan matanya dingin. Lu Ming, sudahkah kamu melihatnya begitu lama untuk melihat di mana kamu dilahirkan? Li Tiange bertanya. Itu ada. Lu Ming menunjuk ke depan. Li Tiange dan yang lainnya, wajahnya berubah. Lu Ming, apakah kamu bercanda? Li Tiange berkata dengan tenang. Karena arah Lu Ming adalah lautan api. Nyala api yang mengerikan sedang menyala. Lihat saja dan rasakan mengerikan. Begitulah cara hidup. Jika kamu tidak percaya, kamu dapat mengirim seseorang terlebih dahulu, dan kamu akan mengetahuinya setelah mencobanya. Lu Ming tersenyum tipis. Nah, apakah menurutmu kami bodoh? Biarkan orang-orang dari klan boneka Fu pergi dulu. Setan kecil meminumnya dengan dingin. Bagus, ayo biarkan kamu pergi ke depan klan boneka. Pedang darah 7 juga mulut dingin. Wajah Lu Ming sedikit jelek. Kamu duluan. Lu Ming berkata kepada para murid sekte boneka Fu. Murid-murid Fu saling memandangi nyala api di depan mereka. Mereka takut. Pergilah, Zonzi tidak akan menyakiti kita. Hai Fei memimpin dan Liu Guang mengikuti. Kemudian, murid lain dari sekte boneka Fu mengikuti dan melangkah ke lautan api. Begitu mereka melangkah ke lautan api berputar dan sosok para murid menghilang. Jika ini benar-benar gaya hidup, kamu harus segera menindaklanjuti dan jangan biarkan murid klan boneka Fu kabur. Raja Iblis Kecil dengan cepat memerintahkan. Beberapa kaisar dan dewa istana Tianjiao, dengan lebih dari 10 orang mati, bergegas ke lautan api. Tapi begitu mereka meledak ke lautan api, mereka berteriak dengan getir dan dibakar oleh api dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Kekuatan api itu mengerikan. Ada apa? Sialan, Lu Ming, kamu curang dan kamu ingin mati. Iblis kecil itu segera meraung. Li Tiange, pedang darah 7 dan lainnya, juga dipenuhi dengan peluang pembunuhan yang mengerikan, diselimuti Lu Ming. Apa yang aku selingkuh? Hanya saja kamu terlalu cemas. Arai di sini tumpang tindih dan terus berubah. Cara hidup juga berubah. Itu normal bahwa cara hidup hanya cara untuk hidup, tapi sekarang sudah mati akhir. Lu Ming berkata dengan senyum ringan. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Iblis kecil itu meraung. Kamu tidak bertanya padaku, mengapa aku harus mengatakan itu, dan bukankah aku hanya memberitahu orang-orangmu untuk terus maju? Aku telah merencanakan bahwa orang-orangmu akan pergi ke kelompok terlebih dahulu dan mencari cara lain untuk hidup setelah perubahan mereka. Cara hidup, dan kemudian pergi dalam kelompok.
Kaulah yang harus membiarkan murid sekte boneka Fu pergi dulu. Sebelum aku berbicara, orang-orangmu bergegas. Siapa yang harus disalahkan? Lu Ming membuka mulutnya dan menatap iblis kecil Jun dengan jijik. Iblis kecil itu gemetar karena marah. Nah, Lu Ming, apakah kamu mencari kehidupan baru? Li Tiange mengerutkan kening. Pada saat yang sama, mereka lebih memperhatikan salju putih. Sekarang, hanya satu Ciksue putih yang ada di tangan mereka. Lu Ming terus menonton. Sesaat kemudian, dia menunjuk ke suatu tempat yang penuh guntur dan kilat dan berkata, begitulah cara untuk hidup. Mulailah dari sana. Kamu, silakan. Tuan Iblis kecil menunjuk ke beberapa orang mati. Jika kamu ingin pergi, pergilah sedikit lagi. Semakin banyak arai bergerak, semakin banyak perubahan yang akan berubah. Setelah jangka waktu tertentu, bahkan aku tidak dapat memecahkannya. Lu Mingdao. Bab 921. Kalian semua bersama. Jangan khawatir, dia tidak berani mempermainkan kita. Raja Iblis kecil menunjuk ke beberapa Tianjiao, dan 7 pedang darah, Tianjiao dari lembah Tianyao, dan lainnya, juga mengatur sekelompok orang untuk bergegas sesuai dengan arahan Lu Ming. Benar saja, begitu orang-orang itu menyerbu ke area kilat, mereka menghilang satu demi satu. Dengan cara ini, wajah Li Tiange dan yang lainnya terlihat lebih baik. Belakangan, Lu Ming terus menonton, mencari cara untuk hidup. Setelah beberapa saat, Lu Ming menunjuk ke area yang penuh es dan berkata, lewati yang ini. Tapi Raja Iblis kecil, Li Tiange, pedang darah 7 dan lainnya, tidak bergerak. Bakat terkuat ini tidak dapat mempercayai Lu Ming. Jika apa yang dikatakan Lu Ming salah, mereka tidak mati secara tidak adil ketika mereka masuk. Meskipun mereka memiliki salju putih di tangan mereka, mereka harus berhati-hati dalam hal kehidupan mereka sendiri. Aku pikir, kita masuk bersama, itu yang terbaik. Iblis kecil Jun menatap Lu Ming dan mendorong Bai Ciksue ke depan perlahan. Li Tiange dan yang lainnya mengangguk, jadi yang terbaik, jika ada penipuan, Lu Ming sendiri, dan Bai Ciksue, akan mengalami krisis. Yang terbaik untukmu dan Ciksue pergi dulu, dan aku akan berjalan di tengah, jadi kamu bisa tenang. Sepertinya mundur ke Lu Ming. Bagus, Lu Ming, sebaiknya kamu tidak menipu, atau kalian berdua akan mati. Iblis kecil Jun berkata dengan dingin, memegang bahu Ciksue putih dan berjalan ke depan. Jangan khawatir, Tuan Lu, diamlah di area tersebut. Wah. Pada saat ini, tanah bersinar. Aku tidak tahu kapan sebuah arai muncul. Beberapa pedang tajam Ki menusuk alis iblis kecil Jun, secepat kilat. Iblis kecil itu baru saja menenangkan pikirannya. Dia tidak menyangka ada gerakan seperti itu. Tanpa sadar, dia melepaskan dan mundur untuk melindungi dirinya sendiri. Sua. Pada saat ini, Lu Ming bergerak, tubuhnya seperti pita, bergegas ke iblis kecil Jun, dan kekuatan tinjunya yang mengerikan, seperti badai, membombardir iblis kecil Jun. Lu Ming. Iblis kecil itu meraung dan memotong pisau dari telapak tangannya. Menyentuh. Sosok Raja Iblis kecil jatuh lagi dan lagi. Sialan, hentikan pintu keluar. Li Tiange, pedang darah 7, pedang darah 9, dan Tianjiao dari lembah Tianyao meraung satu demi satu. Di antara mereka, Tianjiao dari lembah Tianyao adalah yang tercepat dan paling dekat dengan area es. Bentuk tubuhnya berkelebat dan muncul di mulut area es untuk mencegah Lu Ming masuk. Namun, yang lainnya harus berjuang untuk membunuh Lu Ming. Li Tiange, pedang darah 7, pedang darah 9, dan Tianjiao, keluarga iblis lembah Tianyao, telah mencapai 4 tingkat kultivasi di dunia spiritual. Secara khusus, Li Tiange dan Blood Sword Seven telah mencapai 4 puncak dari kondisi kelahiran roh. Teror yang kuat dari semua orang tampaknya menghancurkan Lu Ming. Pada saat ini, tanpa ragu, Lu Ming langsung meletus menjadi 5 kekuatan naga. Tubuhnya, penuh kekuatan. Ciksue, pergi ke daerah beracun. Yuan asli meledak, dan Lu Ming menarik salju putih, mendorongnya ke area yang sangat beracun. Sebelum daerah yang sangat beracun, tidak ada yang menghentikannya. Lu Minggang baru saja mengatakan bahwa daerah es adalah cara untuk bertahan hidup, dan apa yang dia katakan adalah bohong. Padahal, area beracun adalah cara untuk bertahan hidup. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian pihak lain. Sosok Bai Ciksue tidak memasuki area yang sangat beracun, menghilang, tidak ada yang berhenti. Brengsek. Li Tiange dan yang lainnya tahu bahwa mereka telah ditipu. Ledakan, ledakan. Sambil mendorong Bai Ciksue menjauh, Lu Ming melancarkan beberapa pukulan berturut-turut untuk menghentikan Li Tiange dan yang lainnya, menunda waktu dan menunggu perubahan dalam hidup. Kerumunan meledak, cahaya yang mengerikan akan menenggelamkan Lu Ming, tubuh Lu Ming sok gila, bola-balik. Oh, sial, hentikan dia. Iblis kecil itu meraung dan bergegas menuju Lu Ming. Sejujurnya, dia tidak berani terburu-buru ke area yang sangat beracun sekarang. Siapa yang tahu jika hidupnya telah berubah, jadi dia hanya bisa membawa Lu Ming dan memintanya untuk memimpin. Menyentuh, menyentuh. Lu Ming melangkah berulang kali, formasi muncul, dan kemudian tinjunya terus meledak, mengenai kekuatan tinju yang mengerikan. Arainya dikombinasikan dengan seni bela diri untuk memblokir banyak Tianjiao. Lu Ming, kamu tidak bisa pergi hari ini.
Bagaimana jika kamu menyelamatkan orang-orang dari klan boneka Fu? Kamu harus tetap tinggal juga. Mata Li Tiange sedingin es, dan pedang api mengembun di tangannya, yang dipenuhi dengan suhu tinggi yang luar biasa. Ini adalah Li Huo, nyala api yang sangat mengerikan, tidak lebih buruk dari api langit ungu keluarga Wang. Pada saat yang sama, pedang darah 7, pedang darah 9, cahaya darah tubuh, cahaya pedang warna darah, menyebarkan gas berdarah yang intens, memotong kekosongan, memotong keluming. Tian Jiao, lembah iblis, menjelma sebagai harimau ganas. Cakarnya seperti pedang langit, itu membagi ruang dan meraihnya. Pada saat yang sama, Raja Iblis Kecil, dan keluarga Dewa Iblis berjubah hijau, serangan Tian Jiao juga tiba. Kombinasi dari 6 Tian Jiao sangat kuat. 6 orang, dari arah yang berbeda, menyerang Luming. Luming tidak membuat hubungan yang sulit. Dia bergegas langsung menuju pedang darah 9 terlemah. Ledakan. Satu pukulan mengenai cahaya pedang berdarah itu, dan 9 tubuh pedang berdarah itu bergetar hebat, dan terus mundur. Luming melangkah maju dengan tubuhnya berkedip, menghindari serangan Zhu Tian Jiao dan berlari menuju area petir. Tidak, zona petir adalah jalan keluar. Dia ingin masuk dan menghentikannya. Dari raungan Tianhe. Mengaum. Harimau ganas itu meraung dan menendang dengan 4 kaki, dan bergegas menuju Luming dengan kecepatan tinggi. Namun, Luming tiba-tiba mundur setelah makan, menghindari serangan harimau dan menghindar ke sisi lain. Tinggalkan untukku. Luming marah pada Qiao Ming. Tapi tubuh Luming adalah makanan lain, seperti belut yang licin di musim gugur. Dalam sekejap, dia menghindari serangan Raja Iblis Kecil dan melesat ke sisi lain. Tubuhnya sangat fleksibel. Dia bergegas ke kiri dan menonjol dari kanan. Dia tidak melawan mereka sama sekali. Selain itu, mereka harus menjaga formasi belakang dan depan untuk mencegah Luming menerobos. Di bawah gangguan, mereka tidak bisa melakukan apapun pada Luming untuk sesaat. Brengsek. 6 Tian Jiao, marah meludah darah. Adapun orang lain, sulit untuk menghentikan Luming Fan. Jika Luming menabraknya, dia akan mematahkan tulang dan uratnya dan terbang jauh. Sua. Tubuh Luming menyala lagi dan bergegas ke area nyala api. Mereka mengira bahwa area kebakaran adalah cara untuk bertahan hidup, tetapi Luming tiba-tiba berbalik dan bergegas ke area yang sangat beracun. Kali ini, Luming menyingkirkan mereka dan melangkah ke area yang sangat beracun. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Inilah cara untuk hidup, buru-buru. Pemuda di Kingpao Lembah Tianyao adalah yang tercepat. Dia mengikuti Luming dan bergegas ke area beracun. Tapi begitu dia bergegas ke area yang sangat beracun, dia berteriak dan berubah menjadi elang biru. Dia pecah dengan seluruh kekuatannya, tapi dia hijau dan sudah diracuni. Tetapi untuk kultivasinya yang dalam dan kekuatan bertarungnya yang kuat, aku khawatir dia akan jatuh ke dalamnya. Jelas, Luming hanya menghitung waktu ketika dia berjalan-jalan bersama mereka. Dia mencubit waktu. Ketika waktu untuk daerah yang sangat beracun menjadi tempat tinggal hampir habis, Luming bergegas masuk. Ketika pemuda di Kingpao bergegas masuk bersamanya, hidupnya telah berubah dan menjadi jalan buntu. Luming sudah menghitung semua ini. Ah, Luming sialan, bajingan, kasar, aku akan membunuhmu. Iblis kecil itu meraung marah. Bab 922. Orang lain sangat jelek, begitu banyak dari mereka melihatnya. Pada akhirnya, Luming menyelamatkan semua murid sekolah boneka Fu. Bahkan Luming sendiri tidak bisa menghentikannya. Akan sangat disayangkan jika diteruskan. Karena jalan hidup dan mati di sini terus berubah, kita akan mencobanya satu persatu. Lagi pula, total hanya ada 9 area. Dari langit saudara mulut dingin. Yah, begitu saja, kamu pergi ke area api, kamu pergi ke area es. Segera, pedang darah 17 mulai memerintahkan orang-orang mati itu. 9 area, terus berubah. Itu mudah dilakukan, selama 9 orang mati masuk ke 9 area pada saat yang sama, secara alami tahu area mana yang merupakan jalan hidup. 9 orang mati, tanpa ragu, melangkah ke 9 area pada saat bersamaan. Saat ini, 8 orang jatuh. Hanya satu yang selamat di area kabut hitam dan menghilang dalam sekejap. Di mana cara untuk hidup, pergi. Iblis kecil Jun dan yang lainnya bergegas ke area kabut hitam dan menghilang. Setelah Luming melangkah ke area beracun, saat berikutnya, dia muncul di depan sebuah istana. Tidak ada seorang pun di segala arah. Murid Fukuizong yang datang sebelumnya, serta murid lainnya, tidak melihat mereka. Tampaknya ketika Arai masuk, itu dikirim secara acak ke setiap sudut kelompok istana. Luming merenung. Aku harap Ciksue dan yang lainnya tidak bertemu satu sama lain. Luming juga menyadari bahwa formasi tidak dapat menghentikan Raja Iblis Kecil. Selama kamu mengirim 9 orang untuk mencoba, tidak apa-apa. Segera, Luming melihat sekeliling. Ada istana di mana-mana. Ada gang-gang di antara istana. Segera, Luming masuk ke istana di depannya. Tidak ada apa-apa di istana. Itu kosong. Sambil menggelengkan kepalanya, Luming berjalan menyusuri gang menuju istana lain. Tetapi setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa dia telah melangkah ke dalam formasi. Susunan ini, seperti labirin, karena dia berjalan di gangnya sebentar, lalu kembali ke tempat semula.
Di kelompok istana ini juga terdapat susunan. Luming tidak terkejut tapi senang. Ada baiknya memiliki arai. Ini keuntungan bagi para murid sekte boneka Fu. Bahkan jika kamu bertemu dengan iblis kecil Jun dan yang lainnya, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Luming melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, Luming tersenyum di sudut mulutnya, dan menginjak tangga misterius. Dia berjalan maju dengan langkah di timur dan barat. Setengah jam kemudian, dia keluar dari labirin. Di depannya, sebuah istana besar muncul di depannya. Gerbang istana tertutup. Begitu Luming mendorong ke depan, gerbang terbuka dan Luming masuk. Istana itu kosong, tetapi di dalamnya ada gerbang batu. Luming berjalan menuju gerbang batu. Wah, wah. Tiba-tiba, terdengar suara tajam membelah langit di kedua sisi, dan dua pisau memotong ke arah Luming. Tubuh Luming bergerak dan berkedip ke belakang, menghindari dua lampu pisau, tetapi kedua lampu itu terus-menerus memotong ke arah Luming. Wayang. Saat ini, Luming menemukan bahwa dua boneka yang menyerangnya. Kedua boneka itu adalah manusia, dengan kilau logam di tubuhnya. Mata mereka kemasan dan penuh dengan suasana dingin dan tanpa ampun. Mereka memiliki pisau besar di tangan mereka dan memotong ke arah Luming. Luming menjalankan Zenju Tiangong dan membelah dua telapak tangan. Kapan? Kapan? Dua suara keras, dua boneka oleh Luming dipukul bola balik. Ini setara dengan 3 puncak janin roh. Hati Luming tergerak. Kedua boneka itu dipukul mundur oleh Luming dan bergegas ke Luming. Sua. Luming melintas dan membelah tangannya lagi. Kedua telapak tangan itu langsung dibelah pada kedua wayang itu, dan kedua wayang itu dihancurkan berkeping-keping. Luming melangkah maju, menuju gerbang batu, tidak ada boneka yang berhenti. Luming mendorong membuka gerbang batu. Di depannya ada ruang batu. Di depan bilik batu juga terdapat gapura batu. Namun, ketika Luming masuk ke dalam kamar batu, dua boneka muncul dan membunuh Luming. Kali ini, kekuatan kedua boneka itu sudah mencapai 4 tingkat. Itu masih diselesaikan dengan mudah oleh Luming. Luming maju dan mendorong gerbang batu itu. Setelah gapura batu, masih ada bilik batu. Di depan bilik batu, masih ada gapura batu. Kali ini, ada 9 boneka dengan 4 janin. Ada apa di depan? Ini seperti ujian. Aku akan melihatnya. Hati Luming berbalik dan menyerang. Setelah beberapa saat, 9 boneka tersebar olehnya. Benar saja, ada kamar batu di bawah. Setiap kamar batu memiliki boneka, dan kekuatan mereka semakin kuat dan kuat. Ketika Luming datang ke kamar batu ke-9, boneka-boneka itu muncul, dan kekuatan mereka telah mencapai kondisi kelahiran spiritual tingkat ke-6. Namun, Luming masih sulit untuk dilawan dan dikalahkan oleh Luming satu persatu. Setelah kamar batu ke-9, tidak ada lagi kamar batu. Sebaliknya, ada sebuah bagian. Di kedua sisi lorong, ada boneka logam, bersenjatakan pedang, tidak bergerak. Nes, dan keadaan seperti apa yang akan dicapai oleh boneka-boneka di sini? Bukan 7 tingkat kelahiran spiritual, bukan. Luming memiliki beberapa pemikiran diam. Dia berjalan perlahan ke depan. Klik. Tiba-tiba, sebuah boneka bergerak. Matanya sangat dingin. Dia menatap Luming. Menyentuh. Dia melangkah keluar, pedang di tangannya, mengirimkan cahaya tajam, dan menebas Luming. Luming mengeluarkan 5 kekuatan naga, 1 pukulan ke boneka itu. Menyentuh. Dengan suara tumpul, boneka itu terus mundur 6 atau 7 langkah, sementara Luming mengambil 6 atau 7 langkah. Nes, ini benar-benar boneka dari 7 puncak janin roh. Kekuatan yang sangat kuat. Luming ketakutan. Kekuatanmu bagus, kamu bisa mengalahkanku kembali. Saat ini, boneka itu benar-benar membuka mulutnya, tetapi suaranya dingin dan tanpa emosi. Apa yang ada di dalam itu? Luming bertanya. Ada harta di dalamnya. Sepanjang jalan, itu adalah ujian. Kekuatan kita akan disesuaikan dengan kekuatan pendatang. Semakin kuat kultivasi, semakin kuat kekuatan kita. Hanya jika kamu lulus ujian, bisakah kita mendapatkan harta karun di dalamnya? Kata boneka itu, juga tanpa emosi. Bagaimana aku bisa mengalahkan begitu banyak boneka yang setara dengan 7 puncak janin roh? Bermainlah dengan aku. Luming melihat kedua sisi lorong, yang jumlahnya mencapai ratusan boneka. Dia terdiam untuk sementara waktu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia ingin mengalahkan semua boneka dari 7 puncak dari ratusan janin spiritual. Bagaimana ini mungkin? Jika dia pecah dengan kekuatan bertarung terkuat, masih mungkin mengubah Zenku Tiamong menjadi yang terkuat dan mengalahkan 2 atau 3 dari mereka. Tapi setelah itu, dia akan kekurangan kekuatan nyata dan tidak bisa bertarung lagi. Tes ini juga terlalu sulit. Dia mampu menggandakan janin roh. Ternyata boneka 7 janin roh. Itu telah melewati 5 level. Berapa banyak orang yang bisa menyelesaikannya? Tidak perlu bagimu untuk menghancurkan kami semua, cukup lewati bagian ini. Boneka itu berbicara lagi. Bab 923. Lulus saja. Mata Luming cerah. Lulus dan kalahkan adalah 2 konsep. Jika kamu hanya melewatinya, itu akan jauh lebih mudah. Luming melihat lorong di depannya. Tiba-tiba, dengan lambaian jarinya, dia dipenuhi dengan berbagai prasasti.
Mereka semua adalah tipe tambahan. Dengan formasi tersebut, kekuatan Luming telah ditingkatkan. Tubuh Luming bergerak dan bergegas menuju saluran. Dia bermaksud untuk tertangkap basah dan bergegas melintasi saluran. Tapi boneka-boneka itu sepertinya sudah lama tahu bahwa dia akan menyerang. Saat Luming bergerak, boneka-boneka itu juga ikut bergerak. Cahaya pisau tajam memotong Luming. Di kedua sisi lorong, mata dingin boneka lain juga lupa memanggil Luming. Nes, reaksinya sangat cepat. Jika serangan mendadak gagal, Luming hanya bisa menerobos dengan kekuatan tempur yang sesungguhnya. Sua. Tubuhnya berkelebat, menghindari cahaya pisau boneka itu di awal, dan berkelebat di sisinya. Namun, ada lebih banyak cahaya pisau di depannya. Luming membuat serangkaian tinju dan pukulan bersama dengan beberapa pedang. Kekuatan yang kuat membuat tubuh Luming bergetar, dan cahaya pedang itu juga dihantam oleh Luming. Sua. Luming menginjak Jiulong dan melangkah maju. Sayangnya, tempat di sini terlalu sempit, dan kekuatan langkah Jiulong ke langit tidak bisa keluar sama sekali. Begitu dia menggerakkan tubuhnya, cahaya pisau di depannya memotong ke arahnya. Luming dikelilingi oleh segala macam orang dan memblokir semua ruang. Luming mengertakkan gigi dan hanya bisa terus meninju dan membombardir ke depan. Meski ada bantuan Arrai, tapi masih sangat sulit untuk maju. Ini semua boneka, mereka terbuat dari logam aneh. Mereka kebal dan sangat keras. Yang luar biasa adalah mereka bisa menggunakan seni bela diri. Boneka lebih sulit daripada prajurit manusia dengan level yang sama. Luming berulang kali menyerang, tetapi hanya menerobos pengepungan lebih dari selusin boneka. Di depannya, ada 80 atau 90. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukannya. Luming mengatupkan giginya dan menyanyikan lagu naga. Pembuluh darah Jiulong muncul. Luming menampilkan perpaduan darah dan mengubahnya menjadi Jiulong sepanjang 2 meter. 9 cakar naga terus-menerus meraih ke segala arah dan mengayunkan lampu pisau itu. Dalam inkarnasi Kowloon, efektivitas pertempuran telah ditingkatkan, dan kecepatan tumbukan telah dipercepat lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bagian ini, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, yang bergema terus-menerus di bagian tersebut. Setelah setengah jam, Luming berhasil melewati saluran tersebut. Begitu mereka bergegas melewati lorong, boneka-boneka itu diam dan berdiri diam di kedua sisi lorong. Aku sangat lelah. Luming duduk di tanah, terengah-engah. Terburu-buru melewati bagian ini, Luming benar-benar yuan di mana-mana, dan konsumsinya bersih. Untungnya, dia harus menggigit giginya dan bergegas dengan satu pukulan. Kalau tidak, dia benar-benar perlu muntah darah. Kesulitan ini terlalu besar, Tianjiao biasa, siapa yang bisa lewat. Tapi hati Luming mulai menantikannya. Semakin sulit, semakin besar panennya. Harta apa yang akan ada? Tadi, boneka itu mengatakan bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Mata Luming berkobar dengan api. Lebih baik memulihkan Zenyuan dulu. Luming mengeluarkan setumpuk batu mentah dan mulai memulihkan Zenyuan. 3 jam kemudian, Zenyuan Luming pulih ke puncaknya dan penuh kekuatan lagi. Kemudian Luming melangkah maju. Bersenandung. Sebelum berjalan puluhan meter, di tanah, terdapat prasasti padat, membentuk susunan besar, mengembunkan naga api, menyerang Luming. Masih ada tes. Sudah selesai. Luming sangat tertekan sehingga dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan terus membombardirnya. Ledakan, ledakan. Setelah beberapa raungan berturut-turut, tubuh Luming mundur dengan liar. Array ini lebih kuat dari boneka sebelumnya. Bagaimana aku bisa melewatinya? Mundur beberapa langkah, mata Luming memancarkan warna yang bermartabat. Naga di depan formasi begitu kuat hingga melampaui kekuatan 7 puncak janin roh. Dan itu hanya Array yang muncul. Harus ada lebih banyak Array di depan. Tes ini benar-benar terlalu sulit. Tunggu, susunannya, aku tidak perlu membobolnya, aku bisa menggunakan cara Ming Lian untuk memecahkannya. Tiba-tiba, mata Luming cerah. Larik berbeda dengan wayang. Boneka itu hampir tidak bisa dimanipulasi oleh orang lain, tetapi susunannya bisa retak. Segera, Luming memperhatikan dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya berulang kali, dan tulisan itu muncul. Dia tidak memasuki Array. Dengan satu sentuhan, Array runtuh. Luming melangkah maju, tapi ada barisan lain yang muncul di depannya. Luming terus mengukir prasasti hingga retak. Tetapi saat ini, di kakinya, di mana dia baru saja memecahkan susunan itu, susunan lain muncul. Aku akan pergi, bukankah itu retak? Bagaimana bisa ada penampilan baru? Luming tertekan, jadi dia hanya bisa mengukir prasasti untuk mempercepat decoding. Menyentuh. Array di depannya runtuh, tetapi Array di belakang diserang. Luming hanya bisa meledak dengan seluruh kekuatannya, menahan serangan Array dan menghancurkan Array pada saat bersamaan. Sedang retak, Array yang telah retak di depan kita muncul lagi. Luming benar-benar ingin muntah darah. Jika susunan ini retak, ia akan memadat lagi. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tidak ada pilihan selain menggigit gigi dan terus retak. Dengan cara ini, Luming melawan dan retak. Proses ini berlangsung selama 6 jam. Luming setengah mati karena kelelahan. Konsumsi Zenyuan serius, bahkan api semangat hampir habis. Tidak, susunan ini tidak ada habisnya. Tidak mungkin untuk memecahkan satu demi satu. Sebaiknya kamu berhenti.
Saat aku kelelahan, itu berbahaya. Hati Luming berubah. Mengapa? Pada saat ini, Luming tiba-tiba menemukan bahwa arai yang baru saja dia pecahkan tidak muncul kembali. Apakah energi untuk memulai larik habis, dan tidak dapat terus memadatkan larik? Mata Luming tiba-tiba menjadi cerah, menunjukkan warna kegembiraan. Sekarang, lanjutkan istirahat. Benar saja, arai berikutnya tidak akan muncul. Itu tidak akan muncul kembali. Bagi Luming, ini jauh lebih sederhana. Segera, semua susunan dipecahkan oleh Luming, dan Luming masuk ke ruang rahasia. Tidak, aku lelah. Lebih baik aku istirahat dan memulihkan diri dulu. Luming tersentak, duduk bersila, mengeluarkan batu itu dan mulai bernapas. Setelah beberapa jam, Zenyuan pulih sepenuhnya, tetapi semangatnya masih redup. Baru saja, konsumsi api spiritual sangat serius. Ini hampir sepenuhnya dikonsumsi. Luming mulai memulihkan api spiritualnya. Di dunia ini, tidak hanya orang langit dan bumi yang sangat kaya, tetapi juga konsep artistik langit dan bumi sangat jelas. Bahkan hukum induksi dan prasasti jauh lebih mudah. Menjalankan metode kultivasi spiritual dapat dengan mudah menyerap kekuatan Minglian dan meningkatkan intensitas api spiritual. Setelah setengah hari, api spiritual Luming menjadi kuat kembali dan pulih sepenuhnya. Saat ini, Luming Chai bangkit dan melihatnya di ruang rahasia. Kali ini, tidak ada boneka atau susunan yang menghentikannya. Sepertinya dia telah sampai pada akhirnya. Di tengah ruangan rahasia, ada gulungan lukisan yang melayang di udara. Bab 924. Apakah ini harta karun di sini? Mata Luming berbinar, mengungkapkan warna harapan yang tak tertandingi. Luming melangkah maju dan mengamati. Tidak ada bahaya. Setelah itu, Luming mengulurkan tangan dan mengambil gambar di tangannya. Apa harta karun ini? Luming melihatnya sejenak, lalu membuka gambarnya. Pertama-tama, ada sebaris kata, harta karun gua, peta gunung dan sungai. Melihat baris kata ini, hati Luming, tiba-tiba dong-dong berdetak lebih cepat, bernapas dengan cepat. Harta karun gua sebenarnya adalah harta karun gua yang legendaris. Legenda, harta gua, berisi gua, dunia lain. Dengan kata lain, ada dunia dalam harta karun Dongtian. Ada gunung dan sungai, angin, hujan dan kilat. Itu seperti dunia kecil, di mana makhluk hidup dapat masuk dan hidup serta berlatih di dalamnya. Di negeri Shenhuang, hanya ada legenda tentang harta karun gua, tapi belum pernah ada yang melihatnya. Bahkan mereka yang berkuasa di Jalan Kaisar, tidak ada yang memilikinya. Luming dengan cepat membuka lukisan itu. Gulungan itu panjangnya lebih dari 2 meter. Gambar besar muncul di depan Luming. Pegunungan yang luas, menjulang kawan pegunungan, terus-menerus, seperti dunia nyata, ke mata. Pada saat ini, pikiran Luming tergerak, dan kitab Qi muncul. Ada sebaris kata di buku Qiyun, kamu bisa mendapatkan peta gunung dan sungai, yang merupakan harta karun Dongtian. Nilai Qiyun adalah 100.000. Jantung Luming melonjak lagi. Saat kamu mendapatkan peta gunung dan sungai, kamu dapat menambahkan 100.000 nilai Qi. Itu hanya mengerikan. Hanya 2 bulan sebelum Luming mendapatkan lebih dari 10.000 nilai Qi. Kemudian, di buku Qiyun, sederet kata muncul, kental dengan darah, maka kamu bisa menggunakannya. Itu benar, itu harus berupa peta gunung dan sungai. Buku Qi menghilang. Luming melihat peta gunung dan sungai sebentar, lalu mengambil beberapa tetes darah dari ujung jarinya dan menjatuhkannya ke peta. Darah jatuh di peta gunung dan sungai, langsung diserap oleh peta, menghilang. Belakangan, Luming menyuntikkan Zenyuan dan mulai menyempurnakan peta gunung dan sungai. Semua harta berat perlu dimurnikan sebelum dapat digunakan. Peta gunung dan sungai tidak diragukan lagi merupakan salah satu harta terpenting. Sangat sulit untuk menyempurnakannya. Selama setengah bulan berikutnya, Luming menyempurnakan peta gunung dan sungai. Apalagi setiap hari, Luming perlu meneteskan darah untuk dimurnikan dengan darah sebagai medianya. Setengah bulan kemudian, peta gunung dan sungai digantung di atas kepala Luming, memancarkan kecemerlangan misterius. Perlahan, semakin tua kemuliaan, semakin cemerlang, dan akhirnya peta gunung dan sungai menyusut tajam, terbang ke alis Luming dan menghilang. Akhirnya, peta gunung dan sungai benar-benar disempurnakan dan terbang ke dalam pemahaman Luming tentang laut. Pikiranku bergerak, dan peta gunung dan sungai muncul kembali di tanganku. Cobalah. Luming tidak sabar. Berpikir lagi, sosok Luming tiba-tiba menghilang. Di ruang rahasia, hanya peta gunung dan sungai yang ditangguhkan. Tubuh Luming, bagaimanapun, muncul di puncak gunung. Berdiri di puncak, memandang ke kejauhan, kamu bisa melihat pegunungan yang luas, pohon-pohon tua, bunga, dan keharuman. Apakah ini dunia dalam gambar gunung dan sungai? Tidak ada bedanya dengan dunia nyata, dan penuh dengan aura. Luming menemukan bahwa aura di sini juga sangat kaya. Peta gunung dan sungai sepertinya menyerap aura dunia luar sepanjang waktu dan menghirupnya ke dalam peta gunung dan sungai. Lihat batas peta gunung dan sungai. Seberapa besar? Luming naik ke langit, berubah menjadi pita dan menghilang di langit. Tak lama kemudian, Luming terbang sampai akhir. Ada kekacauan di depannya, jelas di tepi peta gunung dan sungai. Setelah itu, dia datang ke seberang sungai dan berbalik.
Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, jaraknya sekitar 100.000 li. Lu Ming bergumam dengan sedikit kegembiraan di matanya. Daerah ini, dengan tanah Shen Huang yang luas, secara alami tidak ada bandingannya, seperti sebutir pasir, tetapi Lu Ming sangat bahagia. Karena dunia ini, dia bawa bersamanya. Apalagi luasnya tidak kecil, lebih besar dari kerajaan matahari yang terik. Di sini, ada aura yang sama bisa merasakan konsep artistik langit dan bumi, dan bisa merasakan aturan prasasti dan kehalusan. Harta karun seperti itu hanyalah ciptaan langit dan bumi. Di masa lalu, kuil tertinggi Jiu yang juga memiliki ruang untuk dimasuki orang, tetapi seberapa besarkah itu? Cakupannya sangat terbatas, tidak ada aura langit dan bumi. Ia tidak bisa merasakan konsep artistik langit dan bumi dan aturan prasasti. Dibandingkan dengan gambar gunung dan sungai, itu jauh lebih buruk. Harta, ini adalah harta yang unik. Dalam pertempuran Qi, ada keberuntungan dan peluang besar. Tidak heran satu persatu Tian Jiao putus asa untuk berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Namun, tidak ada makhluk hidup, monster, binatang buas biasa dan sebagainya kecuali tumbuhan, dan tidak ada obat ajaib. Aku perlu menambahkannya perlahan nanti, pikir Lu Ming. Pilih obat ajaib dulu. Lu Ming menunjukkan senyuman, lambaian tangan, ada banyak obat ajaib. Ada level rendah dan level tinggi. Tubuh Lu Ming berkedip dan menanam obat ajaib di pegunungan terdekat. 3 hari kemudian, Lu Ming menanam ribuan tumbuhan ajaib di pegunungan dan pegunungan. Tentu saja, untuk jarak 100.000 li, ribuan tumbuhan ajaib adalah kastanya di laut. Yah, aku akan melakukannya nanti. Aku sudah menghabiskan cukup banyak waktu di sini. Aku akan pergi ke tempat lain. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan murid lain dari Sekte Boneka Fu. Hati membaca gerakan, Lu Ming keluar dari peta gunung dan sungai bercahaya, tidak ke alis Lu Ming, menghilang. Kemudian Lu Ming keluar. Ketika dia keluar, dia lewat dengan mudah tanpa halangan apapun. Setelah beberapa saat, Lu Ming keluar dari tempat ini dan pergi keluar istana. Di gang rombongan keraton, terus berjalan. Selanjutnya, setelah memasuki beberapa istana, tidak ada panen, dan istana itu kosong. Setengah hari kemudian, Lu Ming mendapatkan beberapa botol pil di aula samping yang terlihat seperti ruang alkimia. Pil ini dapat menyehatkan semangat dan memadatkan api semangat. Lu Ming sangat senang. Karena situasinya, dia memaksanya untuk menyerang master level ke-7. Api roh agak tidak stabil, meninggalkan efek samping yang membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Namun, dengan pil konsentrasi, dia bisa pulih dalam waktu singkat tanpa meninggalkan bekas gejala sisa. Tampaknya tempat ini adalah tempat untuk menguji para penguasa Ming. Lu Ming berspekulasi. Lu Ming terus bergerak maju. Tiba-tiba, ada suara pertempuran yang datang dari depan. Seseorang berkelahi. Lu Ming bergegas maju. Di depan mereka, 2 murid dari Sekte Boneka Fu melarikan diri dengan panik. Di belakang mereka, seorang pemuda dengan rasa roh jahat yang kuat mengejarnya. Itu adalah Raja Iblis Kecil. Dia mengejar 2 murid Boneka Fu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Semua orang dari klan Boneka Fu harus mati. Kesempatan Iblis Kecil Jun untuk membunuh pecah dan melangkah maju. Tenda pisau hitam dipenggal ke arah seorang murid dari Sekte Boneka Fu. 2 murid dari Sekte Boneka Fu mengeluarkan boneka dan prasasti mereka untuk melawan, tetapi mereka sama sekali tidak berguna, dan langsung dibelah oleh Raja Iblis Kecil. Tinja. Saat pedang itu ditebang, seorang murid dari Sekte Boneka Fu terbelah 2. Iblis Kecil, Lu Ming Zonzi tidak akan membiarkanmu pergi. Murid lain dari sekolah Boneka Fu meraung, wajahnya ketakutan, dan dia terhuyung ke belakang. Bab 925. Sua. Iblis Kecil Jun bergerak dan mengejar murid sekolah Boneka Fu. Dia meraihnya dengan satu cakar, mengalahkan semua serangan murid itu, dan menahannya tinggi-tinggi di tenggorokan. Lu Ming, sudah kubilang, jangan biarkan aku bertemu dengannya, kalau tidak, aku akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Wajah Iblis Kecil Jun ganas. Dia membenci Lu Ming. Sebaiknya kau biarkan dia pergi, atau, aku janji, kaulah yang akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, sebuah jalur, Lu Ming keluar. Lu Ming Zonzi. Murid Boneka Fu Zong senang. Lu Ming. Pria iblis kecil kata demi kata, dingin memuntahkan 2 kata, suara dingin tak tertandingi. Dia sedikit terkejut, tapi baru saja menyebut Lu Ming, dia bertemu dengannya. Mata Lu Ming menyapu dan melihat murid Sekte Boneka Fu yang terbunuh. Jejak kesuraman muncul di matanya. Lu Ming, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan orang? Bagaimana aku bisa membantumu? Hei. Iblis kecil Jun mencibir, dan cakarnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya. Dengan sekali klik, dia menghancurkan murid Sekte Boneka Fu sampai mati. Ledakan. Tubuh Lu Ming keluar dari nafas yang keras, pembunuhan dingin, meledak, menuju iblis kecil yang diselimuti Jun. Luoli, hari ini, kamu harus mati. Mata Lu Ming sangat dingin, memandangi iblis kecil itu seperti melihat orang mati. Lu Ming, jangan berpikir kamu bisa membunuhku. Terakhir kali, aku tidak menggunakan semua kekuatanku. Masih belum diketahui siapa yang akan memenangkan permainan.
Raja Iblis kecil itu juga menghembuskan nafas yang kuat, gas sihir hitam, melesat ke langit. Menyentuh, menyentuh. Luming melangkah maju, dan 5 kekuatan naga di tubuhnya meletus pada saat yang sama, dan permukaan tubuhnya ditutupi lapisan sisik yang tebal. Membunuh. Membunuh kata-kata dimuntahkan, seperti berlari guntur. Luming terbelah dengan satu tangan, dan ruang bergetar. 9 pedang sihir maut. Pedang hitam muncul di tangan iblis kecil itu. Cahaya tajam pedang pecah. Ledakan. Raungan besar, tubuh iblis kecil Jun terkejut, terhuyung ke belakang. Kekuatannya, mengapa begitu mengerikan? Wajah iblis kecil Jun menunjukkan sedikit kengerian. Terakhir kali dia bertarung dengan Luming, Luming tidak melepaskan 5 kekuatan naga. Mati. Luming melangkah maju dengan kekuatan ledakan. Telapak tangannya seperti gunung Arkaan. Itu berisi kekuatan tak terbatas dan terbagi ke arah Raja Iblis Kecil. Aku tidak percaya. Iblis kecil itu meraung dan meletakkan tangannya di dadanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan geraman rendah. Kemudian dia melihat tubuh iblis kecil itu mulai membengkak. Dari lengan dan bahunya, ada beberapa duri yang ganas. Napasnya juga melonjak. Luming, mati. Mengaum ke arah iblis, mengaum ke arah iblis, seperti penyengat, bersiul ke arah iblis. Menyentuh, menyentuh. Yuan asli mengaum di tubuhnya, dan 4 jenis konsepsi artistik mengelilinginya. Luming menggunakan telapak tangannya untuk menjalankan Senjutian Gong, dan terus-menerus membombardir Raja Iblis kecil itu. 2 orang, seperti iblis dan iblis, saling membombardir dengan cara yang sangat langsung. Daerah ini bergetar hebat. Istana di sekitarnya terdengar. Ada perang yang terjadi, ayo pergi dan lihat. Seorang pemuda kekar sedang menjelajahi sebuah istana ketika dia mendengar sesuatu dan bergegas menuju sumber suara. Ada juga orang lain yang mendengar berita itu, tetapi tidak berani terburu-buru, karena berita itu terlalu luar biasa, lebih dari kekuatan mereka. Dalam sekejap mata, Luming dan iblis kecil Jun bertarung dengan lusinan jurus. Perlahan-lahan, Raja Iblis kecil itu jatuh tertiup angin, dan Luming berada di atas angin. Menyentuh. Luming menamparkan bahunya dan mematahkan taji tulang di bahunya. Luka besar pecah. Iblis kecil itu mengaum karena marah. Mengaum. Pada saat ini, raungan keluar, seorang pemuda bertubuh besar muncul dengan mata galak dan taring di mulutnya. Kakak Jin, ayo bunuh Luming bersama. Melihat pemuda ini, iblis kecil itu sangat senang. Nah, itulah yang aku inginkan. Pria muda kekar itu menunjukkan senyum ganas. Saat berikutnya, dia berubah menjadi harimau besar dan menyerang Luming. Itu adalah Tian Jiao yang kuat dari lembah Tian Yao, yang memiliki 50% darah binatang dewa, dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Luming, mati. Di mata Raja Iblis kecil, wajah ganas muncul di kepalanya. Ini adalah iblis, penuh roh jahat, mulut lebar dan taring, ditutupi duri tulang. Ada 5 cakra emas yang bersinar di sekujur tubuh iblis. Ini adalah darah Raja Iblis kecil. Itu adalah darah tingkat kelima dari tingkat dewa. Iblis kecil berubah menjadi sinar cahaya, melebur ke dalam darah, dan sepenuhnya menjelma menjadi iblis. Roh jahat itu berguling dan membunuh Luming. Kamu yang mati. Luming minum, dan darah Jiulong muncul, menjelma di Jiulong, dan kekuatan naga yang besar keluar. Apakah ini? Harimau emas itu terkejut dan merasa sedikit takut di lubuk hatiku. Naga asli adalah kepala dari semua hewan. Tidak banyak jenis naga asli yang bisa dibandingkan dengannya. Di hadapan naga asli, binatang ilahi lainnya secara naluriah merasa kagum, belum lagi Jiulong. Harimau emas terkejut, dan cakar naga Jiulong terbang keluar dengan satu cakar. Kemudian, cakar lain meraih, dan iblis kecil Jun bergerak, akankah dia memukul mundur dengan terhuyung-huyung. Mengaum. Pada saat ini, harimau emas bersorak, meraung dan membunuh Luming. Darah Jiulong, ini Jiulong yang legendaris. Kamu telah membangkitkan darah Jiulong. Berikan padaku. Harimau emas meraung dengan keserakahan di matanya. Jiulong, bagaimanapun, lebih maju dari naga asli. Jika Luming dapat dicabut dari darah Jiulongnya, bahkan jika dia tidak dapat menggunakannya sendiri, dia pasti akan mendapatkan hadiah yang luar biasa jika dia keluar untuk mempersembahkannya kepada kaisar tertinggi orang-orang Jiaolong. Di saat yang sama, iblis kecil itu juga bergegas mendarat. Jiulong menginjak langit. 9 cakar naga, melangkah dalam kehampaan, seperti Jiulong asli, berpatroli di dunia dan mendominasi dunia. Kekuatan naga yang mengerikan, perkasa, di bawah 9 cakar, kekuatan besar meledak. Sekarang Luming telah mencapai langkah ke-6, yang setara dengan seni bela diri semi-dewa tingkat tertinggi. Namun, ketika dia berubah menjadi Jiulong, kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Ledakan, ledakan. 2 suara yang mengejutkan, Raja Iblis kecil dan harimau emas langsung dipukul oleh Luming dan terbang keluar. Namun, istana di sini tidak yakin apakah ada prasasti pada susunan itu, atau apakah itu terbuat dari bahan khusus, yang kokoh dan abadi, dan dapat menembus bumi seperti kekuatan yang kuat dan ledakan di atasnya, tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Raja Iblis kecil berteriak tak percaya. Dia dan harimau emas adalah 4 tingkat kelahiran spiritual, 2 tingkat lebih tinggi dari Luming. Mereka masih berada di posisi bawah meski bergandengan tangan.
Bagaimana ini mungkin? Membunuh. Tubuh Jiulong berputar, menuju serangan iblis kecil Jun dan pergi. Ledakan. Satu cakar meraih, akankah iblis kecil pria mulut besar memuntahkan darah, duri tulang tubuh yang ganas, patah lebih dari 10. Bergandengan tangan. Iblis kecil Jun meraung, sedikit bingung. Dia sama sekali bukan lawan Luming. Di sisi lain, harimau emas ketakutan, tetapi tetap mengaum dan membunuh Luming. Pada saat ini, alis Jiulong terbang keluar dari gulungan. Ini adalah gambar gunung dan sungai. Bab 926. Peta gunung dan sungai bersinar, dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih panjang, dan menyelimuti harimau emas. Harimau emas meraung dan meronta, tetapi peta gunung dan sungai bersinar, dan tidak bisa menyingkirkannya. Ini sangat berguna. Luming sangat senang. Itu adalah penggunaan yang dia lakukan secara mendadak. Gambar gunung dan sungai adalah harta karun di dalam gua. Itu berisi dunia. Itu alami, padat dan abadi. Jika kamu menjerat harimau emas, dia seharusnya tidak bisa menyingkirkannya. Benar saja, efeknya sangat bagus, harimau emas itu terperangkap. Loli, sekarang, lihat siapa lagi yang bisa membantumu. Mata Jiulong, memancarkan cahaya ganas, menuju Raja Iblis kecil untuk membunuh dan pergi, langkah Jiulong di langit melangkah terus-menerus. Menyentuh. Raja Iblis kecil dikalahkan sama sekali. Dia terus mundur, taji tulangnya patah dan daging serta darahnya berterbangan. Dia memuntahkan darah. Pergi. Raja Iblis kecil itu takut dan ingin melarikan diri, tetapi Jiulong melangkah ke udara dan sepenuhnya memblokir retretnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Tinja. Kemudian, Iblis kecil Jun menjerit, dan lengannya dirobek oleh Jiulong Shengsheng. Tubuh monster besar itu menyusup tajam dan menjadi citra Raja Iblis kecil lagi. Saat ini, wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Mati. Cakar naga besar, menuju genggaman Iblis kecil Jun. Tidak, Luming, kamu tidak bisa membunuhku. Kakak laki-lakiku adalah Raja Iblis Luotian, yang ke-10 dalam daftar Qianjiao. Jika kamu membunuhku, kakak laki-lakiku tidak akan melepaskanmu. Tahan kematian iblis sambil mengaum. Lucu, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Jika kamu dikalahkan, keluarkan kakakmu. Itu sia-sia. Teriak Luming dengan dingin, dan cakar naga terus berlanjut. Menyentuh. Iblis kecil Jun menjerit. Dia dipukul dan mengeluarkan luka besar. Darah mengalir langsung dan nafas menjadi lebih putus asa. Di sisi lain, harimau emas mengaum, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Sayangnya, itu percuma dan tidak bisa merusak peta gunung dan sungai. HISHI. Cakar naga terus mencengkeram dan menggedor dada Raja Iblis kecil. Itu terbang dan menabrak dinding istana. Istana tidak bergerak. Raja Iblis kecil itu mematahkan tulangnya dan jatuh ke tanah, yang sulit digerakkan seperti ikan mati. Luming Hua, dalam bentuk manusia, melangkah maju, menginjak wajah Iblis kecil Jun, dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya, yang mengenai jantung Iblis kecil itu. Tidak, jangan bunuh aku. Iblis kecil itu ketakutan dan kedinginan, dan merasakan kematian yang mendekat. Dia tidak pernah begitu takut. Sejak kecil, dia telah menjadi putra kesayangan surga, kakak laki-lakinya Luotian, bakatnya bahkan lebih mengerikan, hampir tak terkalahkan. Sejak mereka masih muda, mereka dibawa ke penjaga terlarang surga kekaisaran dan dilatih dengan hati-hati. Dia tidak pernah begitu dekat dengan kematian, tidak pernah begitu takut. Dia selalu membunuh orang lain. Kapan orang lain bisa membunuhnya? Di daftar Qianjiao, Tianjiao, yang berperingkat lebih tinggi darinya, harus memberinya muka karena kakak laki-lakinya adalah Luotian. Tapi sekarang, kesempatan membunuh Luming sangat dingin. Dia tidak takut pada kakak laki-lakinya dan ingin membunuhnya. Jika kamu tidak membunuhmu, mengapa kamu tidak berpikir untuk membiarkan mereka pergi ketika kamu membunuh murid boneka Fuku? Luming mencibir dan menatap iblis kecil itu. Dibandingkan dengan dalang, di mana sampahnya? Tapi bagaimana ide seperti itu bisa dikatakan? Luming, kakak laki-lakiku Luotian tidak terkalahkan. Dia adalah orang paling sombong ke-10 di dunia. Kekuatan bertarungnya jauh di luar imajinasimu. Bahkan jika kamu berbakat, kamu tidak bisa menjadi lawan kakak laki-lakiku. Kamu akan lebih baik biarkan aku pergi, jika tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Iblis kecil terus bergerak keluar dari kakak laki-lakinya, berharap untuk menghalangi Luming. Menyentuh. Telapak kaki Luming sulit untuk diinjak, wajah iblis kecil Jun menghantam tanah dengan keras, tiba-tiba beberapa gigi jatuh, darah mulut DC. Konyol, tidak peduli seberapa kuat Luotian, itu adalah 10 dalam daftar 1000 kebanggaan. Jika kamu tidak menghitung klan iblis, ada 9 terans di atasnya, dan mereka tidak terkalahkan. Dan, saudaramu, apakah itu lebih baik daripada Tuhan? Sekarang kaisar semua ingin menangkapku, aku tidak baik, langit dan bumi apa, tidak ada yang menyelamatkanku. Kakakmu ada di sini, aku akan membunuhmu. Luming mencibir, membunuh lebih intens. Luming, hentikan. Saat ini gang kecil, ada sosok, tapi dari langit saudara. Oh, saudara Litian, bantu aku, bantu aku. Lihat dari langit saudara, iblis kecil Jun menangis mati-matian.
Tidak ada gunanya menelepon siapapun. Mati. Suara itu jatuh, tombak di tangan Luming tiba-tiba menusuk keluar, menembus jantung Raja Iblis kecil itu. Iblis kecil Jun menjerit histeris, matanya tiba-tiba keluar, penuh keengganan dan kebencian. Menyentuh. Ketika tombak itu disetrum, Zenyuan pecah dan menghancurkan hati Raja Iblis kecil itu, dan Raja Iblis kecil itu jatuh. Di pintu masuk gang, wajah Li Tian jelek. Lalu dia berbalik dan pergi. Dalam sekejap, dia menghilang di gang. Li Tian tahu betul bahwa kekuatan bertarungnya paling banyak sedikit lebih tinggi daripada Raja Iblis kecil. Dalam Perang Dunia Pertama, kebanyakan dari mereka bukanlah lawan Luming, jadi dia pergi begitu saja. Luming melihat ke arah keberangkatan Tian Ge. Alih-alih mengejarnya, Luming melambaikan tangannya, menyingkirkan cincin penyimpanan iblis kecil Jun, dan kemudian pergi ke harimau emas. Aduh, jangan bunuh aku. Harimau itu menjerit ketakutan dan meronta. Melihat Raja Iblis kecil itu terbunuh di depan matanya, dia hampir takut untuk buang air kecil. Ledakan. Tinju di kepala Luming Hu. Menyentuh. Harimau emas tidak bisa menolak. Dia dipukul dengan keras, dan kepalanya pusing dan bengkak. Dia merasa kepalanya hampir patah, dan ada bintang di matanya. Nes, kepala harimau itu terlalu keras. Itu tidak dibom dan dibunuh setelah satu pukulan. Luming juga sedikit ketakutan. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikan pukulannya, tetapi dia tidak menghancurkan kepala harimau, yang mengejutkan Luming. Tidak, jangan bunuh aku. Aku mengaku kalah. Aku menyerah. Aku mengakuimu sebagai kakak laki-laki. Tolong biarkan aku pergi. Harimau emas menggelengkan kepalanya dan berteriak minta ampun. Luming, aku mohon. Aku memiliki seorang ibu berusia 80 tahun dan seorang anak berusia 3 tahun di bawah aku. Mohon maafkan aku. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kakak laki-laki aku, dan adik laki-laki aku harus berterima kasih. Harimau emas terus retak. Luming sedikit bingung. Harimau emas ini juga merupakan bunga yang indah. Omong kosong, aku melihat kamu penuh dengan yang, tapi kamu tidak rusak. Dari mana asalmu? Luming memalingkan matanya dan berteriak. Ah, itu anak di Gunung Tandus. Mata harimau emas menetes dan terus berbicara omong kosong. Yah, jangan bicara omong kosong di depanku. Kamu bisa menyerah. Buka pikiranmu. Aku akan mengukir susunan di pikiranmu. Kalau tidak, aku tidak bisa yakin. Aku harus membunuhmu. Kamu mengandung 50% dari darah dewa dan binatang buas dan cambuk macan, yang juga merupakan tonik yang hebat. Dengan itu, Luming juga melirik ke belakang harimau emas itu. Harimau itu merasa dingin di sekujur tubuhnya dan menjepit kaki belakangnya. Ukir susunannya. Harimau emas ragu-ragu. Dia tahu betul bahwa dia akan menjadi budak Luming setelah formasi diukir. Tapi dia menolak. Jelas, Luming tidak akan membiarkannya pergi. Bab 927. Dia memiliki 50% darah binatang suci, dan memiliki masa depan yang panjang. Dia tidak ingin mati seperti ini. Terutama ketika dia berpikir bahwa dia dibunuh oleh Luming dan mungkin menjadi makanan dan minumannya, dia menjadi kedinginan. Adapun karakternya, dia sangat hidup sehingga dia tidak tahu apa yang disebut tulang punggung. Untuk melindungi hidupnya adalah hal terpenting di hatinya. Jadi dia hanya memikirkannya sebentar, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, aku berjanji, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku di masa depan." Setelah mengatakan itu, dia masih menunjukkan tatapan menyedihkan di matanya. Namun, dia besar dan gemuk, dengan mulut lebar dan taring, dan penuh semangat. Bagaimana dia bisa setengah menyedihkan? Buka pikiranmu dan jangan melawan. Setelah itu, Luming mulai mengukir susunan tersebut. Pisahkan susunan dewa. Area ini digunakan oleh Luming untuk mengontrol Wang Haoxian. Segera, formasi-formasi, bukan ke kepala harimau emas. Pisahkan susunan dewa, selama aku menggerakkan pikiranku, kamu akan merobek jiwamu. Jika ringan, kamu akan menjadi idiot, atau bahkan mati di tempat. Apakah kamu ingin mencoba efeknya? Luming mengumpulkan peta gunung dan sungai dan melihat ke arah harimau emas. Mata harimau emas menetes ke sekeliling dan berkata, tidak, kamu adalah penguasa sekte boneka Fu. Kamu mahir dalam cara prasasti. Tentu saja, aku percaya. Kakak laki-laki, kamu akan menjadi kakak aku saudara di masa depan. Harimau emas berubah menjadi manusia. Dia adalah seorang pemuda kekar dengan otot yang kuat. Lengannya lebih tebal dari paha Luming. Pergi, siapa kakak laki-lakimu? Teriak Luming. Oke, itu bukan kakak, itu bos, kamu bosku. Harimau emas itu langsung membungkuk. Siapa namamu? Kata Luming. Nama kakakku adalah King Kong. Apakah itu nama yang kuat? Dengan itu, otot-otot King Kong terus berdenyut. Yah, kuat, sangat kuat, kamu masih berubah menjadi binatang buas. Periode waktu ini, pertama lakukan tungganganku. Beritahu Luming Dao. Jadilah tungganganmu. Mata King Kong melebar dan ganas. Siapa dia? Tian Jiao, keluarga iblis dengan 50% darah binatang dewa, tinggi di atas bumi, dan iblis berlutut. Sekarang, Luming benar-benar memanggilnya tunggangan. Dia sangat marah. Apa, kamu ingin mencoba kekuatan susunan dewa yang terbelah? Luming menatap King Kong dengan tatapan buruk.
King Kong segera melunak dan kehilangan momentumnya. Dia menyeringai dan berkata, tidak, bagaimana mungkin? Merupakan berkah aku untuk menjadi tunggangan kamu. Kemudian dia berubah menjadi harimau emas yang perkasa. Tingginya 3 meter dan panjang 6 meter, dengan rambut emas dan tidak ada kotoran. Itu halus dan halus, seperti sutra. Jangan bilang, tampilan produk ini masih bagus. Meskipun Vajra jujur di permukaan, dia berulang kali dikutuk di dalam hatinya. Lao Zi menahan diri, aku akan bertahan dulu. Ketika pertempuran keberuntungan selesai, aku akan keluar dan mencari cara untuk memecahkan susunan. Aku harus memecahkan ini anak laki-laki menjadi 8 bagian untuk meredakan sakit hatinya. Jejak kegembiraan muncul di matanya. Orang ini tampaknya jujur di permukaan. Jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia mungkin akan ditusuk dari belakang. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Tiba-tiba, hatinya mulai bergerak, dan kekuatan yang menghancurkan Tuhan pecah. King Kong menjerit dan menjerit. Dia jatuh ke tanah dan mulai berguling. Ada apa? Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa tiba-tiba merasakan sakit? Ini sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. King Kong terus mengaum dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa saat, Lu Ming berhenti untuk mengontrol susunan dewa yang terbelah. Vajra berbaring di tanah dengan lidah menjulur dan ekspresi prostetik. Oh, maaf, aku baru saja tidak sengaja menyentuh susunan dewa terbelah yang kuukir di benakmu. Apakah kamu baik-baik saja? Seru Lu Ming dengan kejutan palsu. Wah, besar, apa kamu barusan? King Kong menatap Lu Ming. Maaf, aku tidak berhati-hati sekarang. Tapi apakah kamu baru saja memarahiku di dalam hatimu, dan aku baru saja memulai susunan dewa yang terbelah? Lu Ming menatap King Kong sambil tersenyum. King Kong meratap di dalam hatinya dan akhirnya menyadari kekuatan susunan dewa yang terbelah. Kali ini, dia benar-benar jujur dan berkata, bos dianiaya. Kedepan, aku akan setia kepada kamu. Yah, seperti itulah kelihatannya. Lu Ming menepuk kepala besar King Kong. King Kong ini memiliki daya juang yang baik. Ambillah dan itu akan membantunya. Ayo, kita pergi ke tempat lain. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming melangkah lebih dulu. Bersenandung. Sebelum mereka berjalan beberapa langkah, gelombang tak terlihat datang dari kedalaman istana. Pada saat yang sama, seluruh kelompok istana sedikit gemetar. Bersenandung, bersenandung. Kemudian, fluktuasi menjadi semakin intens, dan istana-istana di dekatnya bergetar semakin keras. Masuk, ayo pergi. Lu Ming dan King Kong bergerak menuju istana. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah istana di kejauhan, memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung, kekuatan spiritual yang besar, membentuk badai spiritual, menyapu segala arah. Udara keagungan tak terbatas menyebar. Saat berikutnya, sesosok muncul dari istana dan duduk bersila di atas istana. Cahaya keemasan tak berujung berasal dari sosok ini. Salju merah. Melihat sosok ini, Lu Ming terkejut. Sosok ini adalah salju putih. Cahaya emas semacam itu, teror yang bagus, ini adalah api spiritual emas, api spiritual dari kaisar yang kuat. Lu Ming terkejut. Dia mendapat warisan dari Lian Chang. Sekilas, api spiritual Bai Chixue adalah roh dari master tingkat 9 Ming dan kaisar yang kuat. Bai Chixue, ini adalah warisan dari master 9 tingkat. Lu Ming kaget dan senang untuk Bai Chixue. Aku tidak menyangka bahwa Bai Chixue memiliki kesempatan seperti itu dan memenangkan warisan penyulingan Ming level 9. Bersenandung, bersenandung. Cahaya keemasan memenuhi istana dan istana bergetar. Prasasti muncul di banyak istana, tetapi kemudian runtuh satu persatu dan menghilang. Tampaknya pancuran putih telah terpengaruh. Para murid dari Sekte Boneka Fu tidak ingin mewarisinya. Raungan kemarahan, cahaya pedang merah darah, menuju potongan salju putih. Lu Ming kaget dan bangkit dari langit. Sebelumnya, ada prasasti di mana-mana di istana, sehingga sulit untuk terbang. Sekarang arai runtuh dan tidak lagi menghalangi. Tapi kecepatan Lu Ming cepat, tapi sudah terlambat. Namun, ketika cahaya pedang berdarah hendak dipotong menjadi Chixue putih, cahaya pedang dipancarkan dari Chixue putih, menghalangi cahaya pedang berdarah. Pedang darah 7, kamu ingin mati. Lu Ming sangat marah dan menginjak kekosongan. Dalam sekejap, dia mendekati Bai Chixue, dan telapak tangannya seperti pedang surgawi. Dia memotong seorang pria muda dengan jubah darah. Baru saja, itu adalah Tian Jiao dari Sekte Tianxi, pedang darah ke-7. Lu Ming. Melihat Lu Ming, 7 mata pedang darah membeku. Pedang berdarah itu melambai, dan cahaya pedang berdarah itu memotong ke arah Lu Ming. Menyentuh. Cahaya darah runtuh, tubuh Lu Ming bergetar, dan dia merasa mati rasa di lengannya. Kekuatan bertarung pedang darah 7 lebih dari kekuatan Raja Iblis kecil. Sua. Saat ini, di sekitar istana terdapat tokoh-tokoh, termasuk murid Sekte Boneka Fu, serta 3 partai lainnya. Murid Sekte Boneka Fu, berkumpullah. Lu Ming bersorak. Bab 928. Turunkan murid Boneka Fu itu. Seorang pria muda berjubah darah memanggil, itu pedang darah 9. King Kong, bantu Lu Ming berseru. Bagus, pedang darah 9, lawanmu adalah Lao Zi. King Kong meraung dan bergegas ke pedang darah 9, dan segera bertarung dengan pedang darah 9. King Kong,
Apa yang membuatmu tergila-gila? Lawan kita adalah Luming. Pedang darah. Berani bertarung dengan bosku, dan aku akan membunuhmu. King Kong mengaum dan kedua cakarnya terus mencengkeram, menutupi 9 pedang darah. Cahaya pedang darah 9 berkedip, dan tidak bisa menembus. Pedang darah 7, pedang darah 9, dan lainnya terkejut. Keluarga iblis Tianjiao King Kong, sebenarnya disebut bos Luming, berlindung di Luming. Apa yang sedang terjadi? Mati untukku. Luming langsung menjelma di Jiulong, dan cakar naga meraih pedang berdarah itu 7 kali. Cahaya darah dari 7 pedang darah meledak, dan cahaya emas merah darah sangat tajam. Itu memotong di Luming. Kedua pria itu berkelahi dan meraung. Di sekitar, sosok-sosok itu berkedip-kedip. Luming melihat Li Tiange dan keluarga iblis lainnya Tianjiao, pria berjubah hijau. Raja Kong, apa maksudmu? Pemuda berjubah hijau dari klan iblis terpaksa pergi ke King Kong. Apa maksudmu? Keluar dari sini. King Kong mengaum. Sua. Pada saat ini, Luming terbang keluar dari peta gunung dan sungai, menuju pedang darah 7 yang berliku. Pedang darah Qi terkejut, secara naluriah merasa bahwa volume lukisan itu sangat berbahaya, tubuhnya dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama memotong cahaya pedang untuk membelah peta gunung dan sungai. Saat tubuh Jiulong berputar, Jiulong melangkah ke langit dan meledak. Itu meledak ke pedang darah 7, yang mendorongnya kembali dan lagi. Membunuh. Luming mengelilingi dirinya dengan pegunungan dan sungai, memblokir titik-titik vital, dan kemudian, terlepas dari pertahanannya, melancarkan serangan keras ke arah 7 pedang darah. Pedang darah melakukan serangan balik 7 kali, tetapi cahaya pedang memotong peta gunung dan sungai tidak bergerak. Menyentuh. Pedang darah itu terkejut dan terkena cakar Jiulong. Dia memuntahkan darah dan mundur. Dia tidak berani tinggal, bentuk tubuhnya melintas dan bergegas ke sisi pedang darah 9. Luming melangkah ke dalam kehampaan dan datang ke King Kong. Kedua belah pihak membentuk konfrontasi. Jauh, dari langit saudara berdiri di kejauhan, tidak tangan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Luming membunuh Raja Iblis kecil dan menaklukkan King Kong. Di matanya, Luming benar-benar tak terduga. King Kong, kamu berani mengkhianati klan iblis dan membantu Luming. Apakah kamu ingin mati? Pemuda berjubah hijau klan iblis minum dingin. Apa namanya? Laozi ada di klan iblis. Apa yang dia takutkan? Sekarang aku akan berlindung di Luming. Ada apa? King Kong membuka mulutnya dan meremehkan melihat pemuda berjubah hijau. Kamu. Pemuda berjubah hijau tampak biru. Mencari kematian. Luming meraung. Tidak jauh dari situ, Tianjiao, seorang murid sekte Tianxi, hendak membunuh seorang murid sekte boneka Fu yang sedang terbang menuju sisi ini. Pistol panjang muncul, langsung melintasi kehampaan, membunuh Tianjiao dari sekte Tianshui. Siapa yang berani membunuh muridku Fu Juzong? Mati. Mata Luming dingin, menyapu penonton. Luming, kamu ingin mati. 9 minuman pedang darah. Apakah itu? Lihat siapa yang mati. Luming langsung melangkah menuju pedang darah. Pedang darah 9 meledak, tetapi seperti pedang darah 7, Luming tidak memperhitungkan pertahanan dan meluncurkan serangan ganas. Dia mengeluarkan darah dari mulutnya dan hanya bisa berbalik dan melarikan diri. Pedang darah 7 dan pedang darah 9 dua orang terlihat jelek, tidak berani bertarung dengan Luming. Pemuda berjubah hijau dari klan iblis sangat takut melihat ini, dan mereka jauh dari Luming. Siapa di antara kalian yang ingin mati, aku tidak keberatan memberinya tumpangan. Mata dingin Luming menyapu penonton. Istana Tianjiao dari Tianshan, lembah Tianxizong dan Tianyao berada jauh sekali. Mereka sangat ketakutan, tidak ada yang berani menghalangi murid sekte boneka Fu. Segera, semua murid sekte boneka Fu berkumpul di sekitar Luming. Dibandingkan dengan sebelumnya, ada 56 orang lebih sedikit dari sebelumnya. Jelas, 56 orang ini telah jatuh, yang membuat mata Luming sangat suram, memikirkan bagaimana mempertahankan ketiga Tianjiao. Bersenandung. Pada saat ini, warisan salju putih dan merah tampaknya telah mencapai saat kritis, dan fluktuasi tubuh menjadi semakin intens, dan cahaya keemasan berdifusi jauh. Dari kejauhan, kita bisa melihat bahwa di sekitar kompleks istana, awalnya terdapat susunan yang besar. Pada saat ini, susunan besar itu bersinar dan pecah satu persatu. Tempat ini, menjadi tempat biasa, susunannya telah menghilang. Di sekeliling, semua orang menonton dari jauh. Kaisar, Istana Dewa Surgawi, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Tianyao tidak mau menghancurkan mereka. Namun, Luming mengincar mereka. Dengan King Kong, mereka takut melakukannya. Setelah beberapa saat, fluktuasi tubuh salju merah putih berkurang, dan cahaya keemasan perlahan menyatu. Saat cahaya keemasan benar-benar menyatu, Bai Cixue membuka matanya. Semua mata orang tertuju pada Bai Cixue. Bai Cixue sepertinya tidak tahu tentang itu. Dia melihat sekeliling dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia bangun dengan cepat. Cixue, bagaimana? Luming bergerak dan mendatangi Bai Cixue. Untungnya, sepertinya aku telah memperoleh warisan dari seorang penatua. Mata Bai Cixue berkedip dan berkedip, tapi dia masih sedikit bingung. Luming terdiam beberapa saat. Bai Cixue telah diwariskan oleh penyuling Ming level 9. Apakah dia tidak tahu?
Sepertinya aku memiliki banyak hal ekstra dalam pikiranku. Aku harus mencernanya dengan baik. Salju putih lagi. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Sama seperti dia mendapatkan warisan dari Lian Chang, tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Butuh waktu untuk memahami, yang sangat membantu kultivasi di masa depan. Murid lain dari Sekte Boneka Fu, satu persatu, memandang Bai Chixue dengan kagum. Bai Chixue ditakdirkan untuk bangkit di masa depan setelah diturunkan oleh Master 9 tingkat. Namun, kesombongan tiga pihak lainnya, dengan mata berbinar dan Bai Chixue diteruskan oleh Kaisar, bukanlah hal yang baik untuk ketiga pihak lainnya. Kedepan, kebangkitan mereka pasti akan berseberangan dengan ketiga partai tersebut. Ledakan. Saat itu, di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang kuat. Suara itu berasal dari luar istana. Bumi mengaum seperti 10.000 kuda, dan bahkan kehampaan bergetar hebat. Lalu, hembusan nafas yang kuat, seperti asap pada umumnya, membubung dari langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang di tempat kejadian terkejut. Sua. Ada suara memecah udara. Itu adalah orang-orang yang ditinggalkan di luar barisan di depan tiga sisi istana Dewa Kaisar. Pada saat ini, susunannya runtuh, dan mereka secara alami tidak memiliki hambatan. Tiga mata. Wajah para pria datang dengan ekspresi panik. Wajah orang lain juga sangat berubah. Kemudian mereka bisa melihat bahwa di bumi dan di kehampaan, ada orang bermata tiga yang besar dan besar mengendarai sejenis monster besar, bergegas menuju sisi ini. Monster semacam itu mirip dengan klan tiga mata. Itu ditutupi dengan sisik dan memiliki dua tanduk panjang, seperti kerbau besar. Di sekelilingnya, dikelilingi oleh tiga mata. Orang bermata tiga ini sudah lama menatap relik ini. Diperkirakan mereka ingin membunuh kita di luar. Begitu susunannya runtuh, mereka akan bergegas keluar. Mata Lu Ming sedikit bermartabat, karena dia merasakan banyak nafas yang kuat di klan tiga mata. Bab 929. Beberapa napas, sangat kental, memberi tekanan kuat pada seseorang. Tidak hanya 7 tingkat konsepsi spiritual, tetapi juga yang lebih kuat. Ledakan. Gunung klan tiga mata, menginjak kehampaan, bergetar dalam kehampaan, dan membawa serta roh pembunuh. Anak-anak Teran, berani berburu dan membunuh keluargaku, aku akan membiarkanmu mati di sini hari ini. Tiga mata dalam keluarga, mengeluarkan suara seperti guntur, gendang telinga orang yang terkejut berdengung. Apa yang harus dilakukan? Beberapa orang ketakutan. Jumlah klan tiga mata terlalu banyak, dan para ahli seperti awan. Mereka tidak bisa terburu-buru keluar. Apakah mereka akan jatuh di sini hari ini? Li Tiange, Pedang Darah 7, Pedang Darah 9, dan keluarga Iblis Tianjiao, wajah mereka sangat jelek. Tidak, aku akan mati di sini hari ini. King Kong melihat ke kejauhan dengan tatapan ngeri di matanya. Kamu tidak melawan. Saat ini, Lu Ming menatap Bai Chixue dan yang lainnya. Murid-murid Sekte Boneka Fu memandang Lu Ming dengan bingung. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming terbang ke murid Sekte Boneka Fu. Ingat, jangan melawan. Setelah itu, gambar gunung dan sungai bersinar, dan murid-murid sekolah Boneka Fu dimasukkan ke dalam gambar. Ini adalah harta karun luar angkasa. Mata Diamond hampir keluar. Yang lain juga melihat Lu Ming, menunjukkan keserakahan. Bunuh. Bukan salah satu dari mereka. Di antara ketiga mata itu, salah satu dari tiga mata terkuat melambai. Tiba-tiba, sekelompok orang bermata tiga, menunggang kerbau seperti gunung, bergegas menuju Lu Ming dan mereka datang. Ada sekitar 200 orang, tetapi masing-masing memiliki bau yang tidak enak, dan tekanan pada mereka, seperti air pasang, datang ke arah mereka. Masing-masing dari mereka adalah yang kuat di atas dunia spiritual. Apa yang harus dilakukan? Ada istana Dewa Kaisar Tianjiao menangis ketakutan. Tidak ada jalan keluar, karena ke segala arah, ada tiga mata klan yang kuat, telah dikepung, mundur kemana, ada yang kuat. Membunuh. Dalam sekejap, ada orang kuat yang menyerbu. Membunuh. Li Tiange dan yang lainnya meraung, menghadapi pemandangan seperti itu, hanya ada satu perang. Bocah Teran, mati. Seorang pria kekar dengan tiga mata, bersenjatakan tomahawk dan menunggang kuda, bergegas menuju Lu Ming dan memotongnya dengan kapak. Ini adalah keluarga bermata tiga dengan 5 roh. Menyentuh. Lu Ming melangkah keluar, tinju seperti Sensan, menuju tiga mata penindasan klan dan ke bawah. Kelompok bermata tiga langsung ditinju oleh Lu Ming dan jatuh di tempat. Kekuatan menelan pecah, menelan esensi dan energi darah dari klan tiga mata. Mencari kematian. Untuk melihat Lu Ming, satu lagi adalah membunuh. Sebanyak 3 orang, semuanya adalah kultivasi 6 kali lipat spiritual. Tombak, palu, dan 3 jenis senjata membombardir tanah. Bos, aku akan membantumu. King Kong mengaum dan bergegas ke klan bermata tiga yang memegang tombak. Tenda cakar meraih dan mengalahkan serangan pihak lain. Wajah klan bermata tiga yang memegang tombak sangat berubah, dan seberkas cahaya memancar dari mata ketiga. Dan tunggangannya, juga meraung, tajam di 2 sudut, menuju King Kong Top. Orang bermata tiga ini tidak setingkat dengan yang Lu Ming temui sebelumnya.
Klan Tiga Mata ini lebih kuat, jelas merupakan elit di keluarga Tiga Mata, dengan tunggangan, kekuatan lebih kuat. Di saat yang sama, dua klan Tiga Mata lainnya juga ingin membunuh King Kong. Begitu Luming melangkah, kekuatan Jiulong yang menginjak langit pecah, dan kekuatan Pembai membombardir dua keluarga bermata tiga. Dua orang bermata tiga, termasuk tunggangannya, terkejut dan meledakkan darah di mulutnya. Mati. Luming meledakkan 5 kekuatan naga, kekuatannya meningkat pesat, kilatan tubuh, menuju sisi lain. Menyentuh. Dua telapak tangan berturut-turut, membombardir dua klan bermata tiga, membelah dua klan bermata tiga menjadi beberapa bagian, dan Luming membunuh semua tunggangan. Di sisi lain, klan bermata tiga dengan tombak telah dibunuh oleh King Kong. Gerakan di sisi mereka menarik perhatian ketiga mata lainnya. Beberapa klan tiga mata yang sangat besar, mata Shen Leng menatap Luming dan King Kong. Mencari kematian. Suara dingin keluar, gunung melangkah ke udara, beberapa klan tiga mata, perintah gunung, menuju Luming mereka bergegas. Kalau begitu bunuh aku. Mata Luming dingin, menjelma di Jiulong. Bersama dengan King Kong, Luming bergegas menuju sekelompok orang bermata tiga. Mengaum. Jiulong membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan menelan yang mengerikan pecah. Beberapa dari orang bermata tiga, seperti janin roh pertama dan kedua, tidak dapat mengendalikan tubuh mereka sepenuhnya. Mereka merasa bahwa esensi darah dan kekuatan dalam tubuh ditelan oleh Jiulong satu demi satu. Mereka berteriak ngeri dan menyaksikan hidup mereka sendiri berlalu begitu saja. Bahkan orang bermata tiga dengan lebih dari 3 janin spiritual sangat ketakutan. Mereka diselimuti oleh kekuatan menelan, nafas mereka mengambang, dan esensi darah mereka sepertinya keluar dari tubuh mereka. Ledakan, 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 ledakan. Kemudian, mereka disambut oleh langkah Jiulong Luming. Kekuatan mengerikan membombardir mereka. Mereka yang beratnya di bawah 5 janin roh hancur berkeping-keping satu demi satu, dan energi inti darah ditelan oleh Jiulong. Dan semangat janin lebih dari 5, tetapi juga mulut besar memuntahkan darah, tubuh cepat mundur. Langkah Jiulong Luming ke langit dengan kekuatan menelan hanyalah pembunuh skala besar. Bunuh, bergandengan tangan, bunuh dia. Beberapa dari klan bermata 6 dan 7 tingkat 3 meraung dan membunuh Luming. King Kong, kamu pergi ke gunung dan sungai. Gunung dan sungai terbang dan melilit King Kong. Wajah King Kong bergerak, melepaskan tubuh dan pikirannya, tiba-tiba sebuah kekuatan menarik, akankah King Kong masuk ke peta gunung dan sungai? Segera, peta gunung dan sungai mengelilingi Jiulong. Luming, terlepas dari pertahanan, bergegas menuju orang bermata tiga. 9 cakar naga terus keluar. Puff, puff. 2 roh terbunuh secara berurutan. Menyentuh. Di sekeliling, serangan klan tiga mata jatuh di atas peta gunung dan sungai, yang sedikit bergetar, tetapi terhalang. Membunuh. Dengan minuman besar, Luming bergegas ke jantung keluarga 7 kali lipat bermata tiga dengan 1 cakar. Kekuatan menelan terus berkobar, menelan klan bermata tiga. Ledakan. Palu gelap, pukulan keras di peta gunung dan sungai, sehingga gelombang peta gunung dan sungai. Keluarga bermata tiga lainnya dengan 7 jiwa, memegang palu, menatap Luming dengan ngeri. Konsepsi artistik bumi, mati. Mata Luming penuh keserakahan. Luming harus membunuh keluarga bermata tiga ini dengan 7 janin spiritual, yang memupuk konsep artistik bumi. Luming menerkam di sisi lain, yang ketakutan dan mundur. Mati. Teran, mati. Tombak dan pedang ditebas dengan keras di peta gunung dan sungai, membuat peta gunung dan sungai menghasilkan gelombang yang dahsyat. Sebuah kekuatan melewati peta dan mengenai Luming. Tubuh Luming sedikit bergetar, lalu mengimbangi kekuatan ini. Tampaknya pertahanan peta gunung dan sungai berubah dengan kultivasi aku. Prestasi aku masih rendah, dan kemampuan pertahanan peta gunung dan sungai tidak terlalu tinggi. Lawan yang terlalu kuat dari aku tidak bisa menahannya. Bab 930. 2 orang bermata tiga, yang hanya 8 tingkat konsepsi spiritual, dapat menyerang Luming melalui peta gunung dan sungai. Tentu saja, mereka telah sangat dilemahkan oleh peta gunung dan sungai dan tidak dapat membahayakan Luming. Tetapi jika itu adalah orang yang lebih kuat, seperti roh 9, itu dapat menyebabkan kerusakan pada Luming. Tubuh Luming sedikit gemetar, mengabaikan serangan 2 janin roh dengan 8 mata dan 3 mata, dan bergegas ke klan 3 mata dengan 7 janin roh. 9 cakar naga, semuanya mengerahkan kekuatan surgawi mereka di penjara, dan mereka akan saling membunuh. Menyentuh. Sisi lain dengan palu besar untuk melawan, tetapi tidak berguna, palu besar itu adalah pukulan Luming yang terbang keluar. Cakar naga tersangkut di sisi lain, dan pihak lain meraung. Itu terbang 100 meter jauhnya dan memuntahkan darah, tetapi dia tidak mati. Konsepsi artistik bumi, kekuatan pertahanannya luar biasa, tapi tetap harus mati. Ketika cakar naga melangkah ke udara, tubuh naga berputar, dan langsung muncul di depan tubuh pihak lain dan meraihnya lagi. Tinja. Cakar ini langsung menangkap lawan dan membunuhnya di sini. Esensi seluruh tubuhnya dan energi darah semuanya ditelan oleh Luming. Sisi pembunuhan besar Luming terutama membunuh, arah lain, tetapi berteriak berulang kali. Di tempat, satu demi satu, Dewa Surga jatuh. Beberapa,
di dunia luar, adalah Tianjiao tak tertandingi yang terkenal di dunia, bahkan Tianjiao setingkat dewa, tetapi saat ini hidup mereka seperti akar rumput dan dibunuh tanpa ampun. Lu Ming melihat bahwa pedang darah itu 9. Cahaya pedang penuh dengan darah. Dia membunuh keluarga bermata 3 dengan 7 janin roh. Namun, seorang lelaki kuat dengan 8 tubuh roh memenggal kepalanya. Tianjiao, yang menempati peringkat 63 dalam daftar 1000 kebanggaan, jatuh. Pergi, kembali. Ke istana-istana itu. Dari Saudara Langit, 7 pedang darah meraung satu demi satu, bergegas keluar dari pengepungan, menuju istana-istana itu. Di istana-istana itu, ada banyak hal indah yang dapat menghalangi orang bermata 3. Wah! Pada saat ini, sebuah pedang, yang menembus kehampaan, sangat luar biasa. Itu dipotong di peta sungai pegunungan. Peta sungai pegunungan bergetar hebat. Kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Jiulong, dan bahkan memotong sisik Jiulong, meninggalkan luka. 9 roh. Lu Ming terkejut. Ketinggian setidaknya 6 meter, mengendarai gunung besar, memegang pedang, mata dingin, menatap Lu Ming. Membunuh. Dengan raungan, dia memotong kekosongan dengan pedangnya dan menebas Lu Ming lagi. Ledakan. Peta gunung dan sungai bergetar hebat. Pedang Ki yang mengerikan memotong peta gunung dan sungai dan memotong tubuh Jiulong, dan luka muncul lagi. Lintai Jiuchong sangat kuat bahkan tidak bisa menghentikan peta gunung dan sungai. Mundur dulu. Hati Lu Ming berubah. Ada celah besar di antara mereka masing-masing. Hanya dia, orang langka di dunia, yang memiliki 2 jenis darah dewa. Keterampilan darahnya sangat kuat, sehingga dia bisa membunuh lawannya di 5 level. Namun, di hadapan Lintai Bazong, Lu Ming tidak berdaya, dan Lintai Jiuchong dapat membunuhnya dengan mudah. Pergi. Lu Ming bergerak dan bergegas menuju istana. Istana yang dia pilih adalah yang dia dapatkan dari peta gunung dan sungai. Boneka istana itu akan menyesuaikan kekuatannya sesuai dengan perubahan kultivasi mereka. Lu Ming percaya bahwa klan 3 mata tidak bisa masuk. Hentikan dia. 3 mata Lintai Jiuchong kuat, dan dia meraung marah. Beberapa orang bermata 3 dengan 8 janin roh terus-menerus menyerang Lu Ming, tetapi mereka semua terhalang oleh peta gunung dan sungai. Keluar dari sini. Lu Ming berjuang untuk menembus penghalang, bergegas ke istana, dan kemudian berubah menjadi sosok manusia dan bergegas maju. Di depannya, kedua boneka memadat, dan mata dingin mereka menyapu Lu Ming, lalu mereka menyerah. Tampaknya mengenali Lu Ming, tanpa henti. Lu Ming senang dan langsung bergegas. Di belakang, klan 3 mata lainnya bergegas ke depan, tetapi boneka itu bergerak, berubah menjadi serangan yang mengerikan, dan membunuh beberapa orang bermata 3. Lu Ming mendengar teriakan, dan sepertinya orang bermata 3 telah terbunuh. Benar saja, para wayang di sini akan menyesuaikan kekuatannya dengan kekuatan orang yang masuk. Lu Ming masuk ke kamar rahasia di bawah. Seperti terakhir kali, ada boneka. Tapi begitu Lu Ming tersapu, dia menyingkir. Lu Ming datang ke lorong dengan mulus. Boneka di kedua sisi lorong hanya melihat Lu Ming dan berdiri di sana tanpa bergerak. Lu Ming melakukan perjalanan yang mulus dan datang ke ruang rahasia tempat dia mendapatkan peta gunung dan sungai. Saat ini, Lu Ming menarik napas panjang. Ini, seharusnya aman. Pertama saring energinya lalu bicarakan. Segera, dia duduk bersila dan mulai memperbaiki. Kali ini, banyak energi yang dikonsumsi, yang terus disempurnakan. Konsepsi artistik bumi telah menembus dan mencapai puncak level entry level kedua. Pikir Lu Ming. Pada saat yang sama, energi itu terus disempurnakan dan diubah menjadi elemen sejati dan dituangkan ke dalam janin roh. Di bidang ramuan, janin roh sedang berdetak, seolah-olah sedang mengandung kehidupan. Dengan masuknya Zenyuan dan penyempurnaan terus-menerus, volume janin roh juga perlahan menyusut. Suatu hari kemudian, napas Lu Ming melonjak. 3 kali semangat. Setelah memurnikan energi ini, kultivasi Lu Ming mencapai 3 tingkat kelahiran spiritual. Kali ini, energi yang dikonsumsi cukup bagiku untuk menembus 3 tingkat janin roh. Namun, ada 2 kelompok 3 mata dengan 7 janin roh, 5 atau 6 janin roh dengan 6 bobot, dan puluhan janin roh dengan 5 atau kurang dari 5 tingkat. Hanya dengan begitu aku dapat menembus 3 tingkat janin roh. Berapa banyak energi yang dibutuhkan? Lu Ming berpikir. Jika dia tidak bisa menelan keluarga bermata 3 dengan 7 janin roh, dia tidak bisa menerobos. 4 macam konsepsi artistik bumi telah mencapai puncak tingkat kedua, konsepsi artistik guntur dan konsepsi artistik angin masih berada di puncak tingkat kedua. Namun, konsepsi artistik dari angin telah menembus dan mencapai kesuksesan kecil tingkat kedua. Sebagian besar dari 3 keluarga penglihatan yang baru saja membunuh barusan mempraktikkan konsep artistik angin. Namun, suplai darah Jiulong belum ditingkatkan. Esensi darah yang dibutuhkan sekarang bahkan lebih mengerikan. Pertama-tama, pergi ke peta gunung dan sungai untuk melihat salju merah, lalu konsolidasi fondasi di sini, padatkan yuan sejati dan konsepsi artistik, lalu hancurkan pengepungan dan pergi. Lu Ming percaya diri untuk menerobos pengepungan dan pergi. Berpikir untuk bergerak, Lu Ming masuk ke peta gunung dan sungai. Segera setelah kami memasuki peta gunung dan sungai, kami menemukan Bai Cixue dan murid-murid lain dari sekte boneka full terbang mengelilingi daratan luas di peta gunung dan sungai. Setelah sekian lama, seseorang menemukan Lu Ming dan berkumpul ke arahnya.
Xuanzi. Lu Ming Xuanzi. Murid-murid Fu memberi hormat kepada Lu Ming. Mereka memandang Lu Ming dengan iri, kaget, dan syukur. Mereka iri pada harta karun seperti peta gunung dan sungai, tetapi Lu Ming menyelamatkannya berkali-kali, dan mereka sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Lu Ming, ini harta karun Dongtian. Aku tidak menyangka ada harta karun seperti itu di dunia. Bai Chixue juga terbang mendekat dan menatap Lu Ming. Dia terkejut di matanya yang indah. Ini adalah dunianya sendiri. Siapa yang tidak terkejut? Bos, kamu sangat baik. Kamu memiliki semua harta ini. King Kong menginjak kekosongan dan bergegas mendekat. Melihat Lu Ming, dia terlihat dikagumi. Melihat penampilan King Kong, murid-murid Fu semakin mengagumi Lu Ming. Mereka bahkan dapat menerima Tian Jiao dari keluarga iblis. Terima kasih sudah subscribe Penatua.